Ketika istriku, sang CEO, melihatku merobek semua dokumen dan bersiap melawan grup besar keluarganya sepenuhnya. Barulah dia sadar bahwa suaminya ini tak bisa lagi ia kendalikan. Namun ketika dia melihat surat perceraian yang kuberikan padanya, dia terkejut. Tertulis bahwa aku akan pergi tanpa membawa harta apapun. Bahkan melepaskan hak asuh anak. Pernikahan kami sudah lama hanya tinggal status. Aku juga tidak ingin mempertahankannya lagi. Tanda tanganilah, itu baik untuk kita berdua. Kamu dan ibumu berharap Jiang Jingran menjadi menantu. Aku sekalian mengalah dan memberi tempat. Setelah berkata begitu, aku pergi dari penjara yang disebut rumah ini. Kukira wanita itu akan mengerti dan menandatangani perjanjian cerai. Tapi tidak kusangka dia malah merobeknya lagi hingga berkeping-keping. Sejak kecil, aku dibesarkan keluarga Su sebagai calon menantu. Saat berusia 20 tahun, aku menikahi Su Qingwan. 22 tahun. Aku dan Su Qingwan memiliki seorang putra, Gu Nianchen. Putraku sangat mirip dengan Su Qingwan. Selalu pendiam. Tidak pernah aktif mendekatiku. Tadi malam, untuk pertama kalinya dia berinisiatif berbicara denganku. Ayah, Paman Jiang sakit parah dan hampir mati. Keinginannya adalah menikahi ibu. Bisakah ayah dan ibu bercerai? Saat itu, aku benar-benar kehilangan harapan pada ibu dan anak itu. Kalau begitu, bercerai saja. Saat sarapan, aku lebih dulu menyerahkan perjanjian cerai kepada Su Qingwan. Perkataan putraku. Aku pikirkan semalaman. Karena dia begitu menyukai Jiang Jingran. Pada saat yang sama aku juga akan melepaskan hak asuh putra. Pergi tanpa harta. Harta yang semula milik bersama suami istri. Kau letakkan atas nama putra. Anggap sebagai nafkah yang kuberikan padanya. Su Qingwan meletakkan kopinya. Mengangkat kepala. Apakah kamu baru saja berbicara denganku? Aku melihat earphone Bluetooth di telinganya. Menyadari kata-kataku tadi. Dia tidak mendengar satu kata pun. Perasaan tidak berdaya yang kuat muncul dari dalam hati. Setiap kali aku berbicara dengannya, aku selalu mendapatkan pengabaian seperti ini. Aku langsung membalik surat perceraian ke halaman terakhir. Aku menyerahkannya padanya. Tanda tanganlah. Tidak akan menyita waktumu lebih dari beberapa menit. Su Qingwan mengerutkan kening dan melirikku. Hendak membukanya. Lalu melihat putraku berlari mendekat. Bu, sebentar lagi kamu mau main biliar dengan Paman Jiang, kan? Aku juga mau ikut. Melihat Su Qingwan berdiri. Aku menahan pergelangan tangannya. Tanda tangan dulu. Su Qingwan akhirnya menoleh ke arahku. Tidak menyangka aku masih memiliki sisi sekeras ini. Anak di samping terus mendesak ibunya untuk cepat pergi. Kalau sampai Paman Jiang menunggu terlalu lama, dia akan marah lagi. Nanti dia marah lagi dan menghukummu dengan ciuman. Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Detik berikutnya Su Qingwan bahkan tidak melihat isinya. Langsung mengambil pena dan menandatangani. Ibu dan anak itu segera pergi menjauh. Aku tidak melihat lagi. Aku memegang pena dan menuliskan namaku di samping tanda tangannya. Sepanjang hidupku, nama aku dan Su Qingwan pernah berdampingan. Pertama kali di akta nikah. Kali kedua, di surat perceraian ini. Masih sedikit gemetar. Menutup perjanjian perceraian. Aku mengirimkannya kepada pengacara yang sudah kuhubungi. Kemudian aku naik ke atas untuk membereskan barang. Lemari pakaian penuh dengan baju. Ternyata tidak ada satupun yang aku suka. Tidak ada yang tahu, sebelum usia 16 tahun aku paling suka tertawa lepas. Aku suka bungee jumping. Suka balapan mobil. Tapi sejak menikah dengan Su Qingwan, aku diajari aturan. Harus rendah hati dan lembut. Karena keluarga Su hanya membutuhkan Tuan Gu yang memenuhi syarat. Tapi meskipun aku seperti ini, malah hanya mendapat ejekan dari teman-teman Su Qingwan. Mereka bilang aku adalah orang palsu. Menganggap Jiang Jingran lebih cocok dengan Su Qingwan. Memikirkan semua ini. Lalu melihat pakaian milik Tuan Gu di depanku. Tiba-tiba aku merasa sakit. Mual yang tak terkatakan. Aku tidak tahan dan bergegas ke kamar mandi untuk muntah. Butuh waktu cukup lama untuk tenang. Baru aku mengangkat wajah. Melihat ke cermin. Tiba-tiba aku merasa, bercerai benar-benar keputusan yang tepat. Aku tidak ingin terus hidup dalam kurungan ini. Aku ingin keluar dari kurungan ini. Menjadi diriku yang sejati. Maka aku menelepon sahabatku untuk menjemputku pergi. Keluarga Su. Bukan rumahku. Sedangkan keluarga Gu, setelah aku menikah dengan Su Qingwan, dia tidak pernah peduli padaku. Juga bukan rumahku lagi. Saudaraku segera tiba di luar pintu dengan wajah bingung. Kenapa kamu punya waktu luang untuk mengajakku? Hari ini ulang tahunmu. Seminggu lalu kamu bilang mau merayakan dengan istri dan anakmu. Aku tertegun. Mengeluarkan ponsel dan membuka riwayat chat. Baru sadar bahwa seminggu lalu aku memang sudah memesan restoran ulang tahun. Bahkan sudah mengirim pesan kencan kepada Su Qingwan. Tapi sampai sekarang dia belum membalas. Dulu aku mungkin akan kecewa. Tapi sekarang aku sudah mati rasa. Lalu aku naik mobil bersama sahabatku ke restoran ulang tahun. Namun saat kami masuk restoran dan menyebut nomor reservasi ulang tahun, manajer restoran malah dengan canggung mengembalikan uang kami. Tuan, hari ini restoran sudah dipesan penuh oleh Direktur Su.
Dia dan putra kecilnya merayakan ulang tahun tuanku. Uang muka janji temu Anda sebelumnya. Kami akan mengganti 2 kali lipat. Tidak perlu uang kembali. Berdiri di depanmu. Yang ini adalah. Namun saat kami berjalan ke tengah aula, dari kejauhan terdengar tawa bahagia sebuah keluarga bertiga. Terlihat Su Qingwan bersama Gunian Chen sedang memberikan ucapan ulang tahun kepada Jiang Jingran. Semoga Anda aman dan sejahtera. Semoga keinginan Paman Jiang terwujud. Menikahi ibu. Menjadi ayahku. Aku melihat setelah mereka memberikan ucapan selamat. Ketiganya duduk dengan bahagia. Melihat tatapan Su Qingwan yang tak lepas dari Jiang Jingran. Juga melihat anakku Gunian Chen dengan perhatian menarik kursi untuk Jiang Jingran. Membantu menuangkan teh dan merapikan pakaian. Sudah menikah 5 tahun. Su Qingwan bahkan tidak tahu kapan ulang tahunku. Apalagi memberikan ucapan. Dan anakku sendiri tidak pernah menuangkan segelas air untukku. Sahabatku tidak tahan melihatnya. Dan ingin maju membelaku. Tapi aku menahannya. Tidak perlu. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai dengan Su Qingwan. Saudaraku langsung membawaku ke rumahnya. Aku tidak menangis. Dia malah menangis memberitahuku. Su Qingwan adalah pencuri. Putra Gunian Chen adalah anak durhaka. Tenanglah. Su Qingwan dan Gunian Chen adalah orang yang tidak tahu balas budi. Selama 5 tahun ini, kamu 24 jam mengelilingi mereka ibu dan anak. Tidak punya pekerjaan, tidak punya pergaulan. Aku susah payah mengajakmu keluar bermain. Satu telepon dari Su Qingwan. Kamu senang seperti anak kecil. Pulang untuk menyiapkan sup penawar mabuk untuknya. Anakmu rewel saat masa penyapihan. Aku membujuknya mangkuk demi mangkuk. Bekerja keras dengan sepenuh hati. Tapi mendapatkan pengkhianatan. Aku tahu kamu pasti sedih sekarang. Jika ingin menangis, menangislah. Mendengar cerita saudaraku. Aku meneguk bir dengan menengadah. Bersandar di sofa. Sekarang aku tidak bisa menangis. Tapi dulu aku sudah sering menangis. Dipaksa oleh Ibu Su untuk belajar tata krama. Curhat kepada Su Qingwan. Saat diabaikan olehnya. Malam bersalju menunggu Su Qingwan hingga jam 12 dia tidak kembali. Aku juga dulu naif berharap Gunian Chen demam tengah malam dan menelepon Su Qingwan. Namun panggilannya ditolak. Aku juga dulu naif berharap suami istri saling menyayangi. Ayah yang penuh kasih, anak yang berbakti. Tapi mereka tidak pernah melihatku. 5 tahun sudah. Aku seharusnya sudah sadar. Setelah mabuk, aku pingsan dan tertidur. Keesokan paginya. Tiba-tiba aku menerima telepon dari Su Qingwan. Dia sepertinya baru bangun. Suaranya serak. Kalung yang aku pakai hari Senin ditaruh di mana? Di laci pertama lemari pakaian, dan anting-anting yang serasi? Di laci di bawah kalung. Setelah tanya jawab, aku baru sadar bahwa aku dan dia akan segera bercerai. Mulai sekarang tidak perlu lagi melakukan semua ini. Pikirku, aku baik hati mengingatkanmu. Suruh pembantu membereskan kembali lemari pakaianmu. Kedepannya, jika ada yang perlu dicari, kamu bisa tanya mereka. Kami akan segera bercerai. Kamu meneleponku untuk menanyakan barang yang dicari, itu tidak pantas. Setelah berkata begitu, aku mendengar Su Qingwan menjawab, "HM," dengan datar. Dari ujung telepon juga terdengar suara laci yang ditarik. Aku pikir semua yang harus dikatakan sudah jelas. Aku sedang berniat menutup telepon. Tapi kemudian aku mendengar Su Qingwan memberi perintah. Siang hari ini, kamu masak bubur seafood. Kirimkan ke kantor CEO Grup Su. Setelah berkata begitu, dia langsung menutup telepon. Sepertinya semua kata-kataku tentang perceraian. Dia tidak mendengarkan satu kata pun. Aku menarik napas dalam-dalam. Marah hingga ujung jariku gemetar. Seketika itu juga aku memblokir Su Qingwan. Setelah berpikir sejenak, aku juga memblokir nomor telepon guru TK Gunian Chen. Tapi aku lupa memblokir Ibu Su. Jadi, setelah aku cukup tidur dan bangun untuk pergi. Saat bersiap makan siang, aku dihadang olehnya dan naik mobil. Dia melemparkan setumpuk foto ke arah wajahku. Foto-foto itu semuanya adalah foto mesra Su Qingwan dan Jiang Jingran. Kamu benar-benar mengecewakanku. Sejak kamu berusia 16 tahun. Aku telah membimbingmu dengan tangan sendiri. 10 tahun telah berlalu. Bagaimana kamu masih tidak bisa mempertahankan hati istrimu? Seandainya aku tahu kamu tidak berguna. Aku seharusnya tidak meremehkan Jiang Jingran sebagai anak haram. Sudut tajam foto itu menggores leherku hingga meninggalkan luka. Saat terpilih menjadi calon menantu keluarga Su, banyak teman di sekitarku iri dengan nasib baikku. Namun konsekuensinya, sejak usia 16 tahun aku kehilangan kebebasan. Hidup hanya untuk menjadi tuanku. Aku tertekan hingga sulit bernapas. Tahun ketiga SMA. Sengaja memberontak dan pacaran di usia dini. Sampai membuat masalah di depan Su Qingwan. Kukira dia akan membatalkan pertunangan. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun aku hanya menikah dengan Su Qingwan selama 5 tahun. Tapi aku sudah diatur selama 10 tahun. Aku sudah muak. Aku dan Su Qingwan sudah menandatangani perjanjian cerai. Aku tidak meminta hak asuh. Keluar tanpa membawa apapun. Jika Anda tidak puas, aku bisa mencari menantu yang lebih cocok.
Setelah itu aku membuka pintu mobil dan turun. Ibu Su tertegun sejenak. Kemudian dia langsung marah besar. Mencengkeram pergelangan tanganku. Gu Yanci, kamu berani. Kuku tajam merah terang yang dipulas Ibu Su. Mencengkeram ke dalam dagingku. Sakit seperti ditusuk jarum. Tapi aku malah tersenyum. Aku tidak takut pada apapun. Menjadi menantu keluarga Su tidak pernah menjadi kebanggaanku. Aku menarik lengan bajuku. Untuk pertama kalinya, aku menunjukkan kepada orang luar bekas luka lama di pergelangan tanganku. Ibu Su melihat bekas luka yang berkelok-kelok aneh. Terkejut hingga melepaskan tangannya. Aku sama sekali tidak ingin menjadi Tuan Gu. Tahukah Anda, selama 10 tahun ini, setiap kali aku bermimpi, apa yang aku teriakkan dalam mimpi? Aku berteriak. Ada yang bisa menyelamatkanku. Tapi sekarang aku mengerti. Yang bisa menyelamatkanku hanyalah diriku sendiri. Hanya jika aku bebas menjadi diriku sendiri, barulah aku bisa hidup. Aku tenang. Setelah selesai bicara, baru buka pintu mobil dan turun. Kali ini Ibu Su tidak menghalangiku lagi. Tapi kegelisahan di hati tetap tidak tertekan. Aku harus meluapkannya. Maka aku mengeluarkan mobil sport merah terang yang berdebu. Injak pedal gas dan pergi. Tapi Su Qingwan mungkin adalah lawanku. Aku menerobos persimpangan. Di depan langsung menabrak mobil Maybach dengan plat nomor 5 angka 8 adalah mobil Su Qingwan. Dari mobil di seberang, segera turun asisten Su Qingwan. Asisten. Melihatku, dia tertegun sejenak. Tuan Gu. Aku tidak heran akan keheranannya. Menikah 5 tahun. Orang-orang di sekitar Su Qingwan sudah memiliki stereotip tentang diriku. Orang seperti ini malah ngebut. Tentu saja membuat orang merasa aneh. Aku tidak menjelaskan apapun. Langsung memberikan sebuah kartu nama. Menyebutkan kompensasi yang diperlukan. Setelah itu, aku memakai kacamata hitam. Menginjak pedal gas dan pergi. Asisten dengan cepat kembali ke Maybach. Memberitahu Su Qingwan. Direktur Su, yang mengemudi di depan adalah Tuan Gu. Su Qingwan mengusap pelipisnya. Hanya menilai dengan dingin, ayo pergi. Seolah-olah orang yang mengemudi di seberang adalah suaminya atau orang asing. Baginya sama saja. Asisten itu bijaksana. Tidak bertanya lebih lanjut. Namun tidak disangka 3 jam kemudian, pasangan suami istri itu bertemu lagi. Saat itu Su Qingwan menandatangani perjanjian pengembangan lahan dengan mitra bisnis. Datang ke sirkuit balap di pinggiran kota. Di sini sedang diadakan perlombaan balap mobil. Sebuah mobil sport merah memenangkan juara dengan gaya yang benar-benar memikat. Pembalap turun dari mobil. Mengenakan setelan balap ketat berwarna merah tua. Tubuhnya ramping. Sangat mencolok sehingga sulit mengalihkan pandangan. Bahkan Su Qingwan pun tampak terpesona dan kagum. Sampai pembalap itu melepas helm dan memperlihatkan wajahnya. Asisten itu terus-terusan terkagum. Tuan Gu ternyata sangat hebat dalam balap. Berpikir begitu, Su Qingwan tidak menjawab. Hanya saja melihat tatapan tergila-gila dari wanita-wanita di sekitarnya pada sosok tinggi itu, matanya menyipit. Dan saat aku menyadari tatapan Su Qingwan, tidak menengadah untuk menyapanya. Selama ini, kecuali di acara-acara kelas atas yang bergengsi, kami bertemu. Dia biasanya pura-pura tidak mengenalku. Jadi ketika penyelenggara balap dari luar kota memperkenalkan aku dan Su Qingwan, aku juga pura-pura tidak mengenal. Direktur Su, sudah lama mendengar nama besar Anda. Su Qingwan tetap tanpa ekspresi. Suasana menjadi canggung sejenak. Sampai suara Jiang Jingran terdengar. Hai. Halo semuanya. Apakah Su Qingwan sudah selesai? Sudah selesai. Ayo kita kembali ke perusahaan untuk makan. Aku menoleh dan melihat Jiang Jingran turun dari Maybach dan berjalan mendekat. Dengan acuh tak acuh memeluk pinggang Su Qingwan. Jiang Jingran mungkin tidak menganggapku layak menjadi saingannya. Bahkan tersenyum padaku. Setelah mereka pergi menjauh, seseorang masih berkomentar. Direktur Su keluar untuk bekerja. Masih membawa Tuan Jiang. Ah, hubungan mereka sangat baik. Asisten Su Qingwan belum pergi. Mendengar kata-kata itu, dia menatapku dengan aneh. Kuduga, mungkin dalam hatinya dia berpikir. Bagaimana bisa ada pria yang begitu tidak berguna? Aku tidak mengatakan apapun. Aku juga meninggalkan arena balap. Dan langsung menelepon pengacara untuk bertanya. Kira-kira kapan surat cerai bisa didapatkan? Perlu menunggu 7 hari. Masih 7 hari lagi. Tidak apa-apa. Aku sudah bertahan 10 tahun. 7 hari masih bisa kutunggu. Namun tak kusangka, baru saja hatiku tenang sebentar. Aku sudah menerima telepon dari asisten Su Qingwan. Kapan bubur seafood dikirim? Juga, guru tuan muda Nian Chen bilang. Telepon Anda tidak bisa dihubungi. Mengapa tugas kerajinan tangan tuan muda tidak dikirim? Bagaimana? Apakah Anda bisa mengirimkannya? Aku teringat sebelum Gunian Chen menyuruhku dan ibunya bercerai. Sebelum aku meninggalkan rumah, tugas kerajinan tangan itu baru setengah jadi. Aku menatap awan yang bebas di langit. Berkata dengan tenang. Katakan pada Su Qingwan dan Gu.
Bubur seafood tidak ada lagi, mulai sekarang. Aku juga tidak akan mengirimnya lagi. Juga urusan Gu Nianchen. Aku tidak akan mengurusinya lagi. Jangan cari aku lagi. Setelah berkata, aku juga memblokir telepon asisten. Di sisi lain, asisten Su Corporation memegang ponsel. Dengan wajah penuh rasa canggung. Direktur, Tuan Gu menutup telepon saya. Saya coba hubungi lagi, tidak tersambung. Sepertinya dia memblokir saya. Mungkin coba Anda saja. Su Qingwan jarang-jarang mengeluarkan ponselnya. Membuka kontak dengan nama, suami, dan mengirim pesan. Kamu mau apa? Detik berikutnya, kotak dialog muncul peringatan hapus merah. Lawan bicara telah mengaktifkan verifikasi teman. Anda belum menjadi temannya. Silakan kirim permintaan verifikasi teman. Minta lawan bicara memverifikasi sebelum bisa mengobrol. Asisten melihat riwayat obrolan di layar ponsel Su Qingwan. Pesan paling awal sudah seminggu yang lalu. Tidak sangka ulang tahun Tuan bertepatan dengan Tuan Jingran. Berarti kemarin juga ulang tahun Tuan. Direktur, Anda tidak memberi hadiah ulang tahun? Tidak sadar. Asisten tidak terkejut. Jawaban ini. Lagi pula, riwayat chat di ponsel bertebaran tak terlihat. Su Qingwan membalas satu kalimat. Namun justru mendengar Su Qingwan memerintahkan untuk membelikan hadiah ulang tahun sebagai pelengkap. Kau atur saja, baik-baik. Asisten direktur. Belum sempat dia mengeluarkan ponsel untuk memilih hadiah. Melihat Su Qingwan sudah mulai membaca berkas. Dia menghela napas. Diam-diam keluar dari kantor. Pergi memilih hadiah dengan cepat. Sore harinya, aku menerima hadiah ulang tahun yang dikirim asisten Su Qingwan. Tuan, ini hadiah ulang tahun pengganti dari Direktur Su untuk Anda. Meski masih terkesan asal. Tapi aku menolaknya. Aku tak tahu apa yang ingin diungkapkan Su Qingwan. Ulang tahun sudah lewat. Mau hadiah apa lagi? Terlebih lagi, selama 10 tahun ini keinginan ulang tahunku hanya satu, kebebasan. Su Qingwan bercerai denganku, secara tak sengaja memenuhi keinginanku. Kupikir selama 7 hari menunggu akta cerai. Keduanya takkan saling berhubungan lagi. Namun setelah asisten pengantar hadiah pergi, aku kembali menerima pesan dari Ibu Su. Gu Yanqi, aku tak akan ikut campur soal perceraianmu dengan Qingwan. Namun sebelum kalian bercerai, cucuku tak boleh terkena dampak apapun. Bagaimana mungkin Gu Nianchen terkena dampak? Lagi pula dialah yang meminta aku dan ibunya bercerai. Aku belum membalas. Pesan dari Ibu Su. Beterbangan satu persatu keluar. Kalau tak ingin perceraian terpengaruh. Akhir pekan ini kau harus tetap datang ke rumah tua menemaniku. Tapi Su Qingwan tidak suka keramaian. Setelah menikah, aku dan dia pindah dari rumah tua keluarga Su. Tinggal di villa pernikahan. Setelah dia melahirkan Gu Nianchen. Setiap akhir pekan kami rutin membawa anak ke rumah tua. Hari ini tepat hari Jumat. Biasanya hari ini aku menjemput Gu Nianchen dari TK ke rumah tua. Su Qingwan sangat sibuk. Biasanya tidak pulang sebelum jam 10. Kali ini aku langsung pulang ke rumah tua. Tak kusangka saat aku tiba. Su Qingwan sudah pulang ke rumah. Aku langsung mengabaikannya. Melangkah menuju lantai 2. Namun Su Qingwan menghalangi. Aku bahkan bertanya apakah dia suka kado ulang tahunnya. Aku menatapnya dengan bingung. Apa dia tidak tahu aku menolak kado itu? Tapi itu tidak aneh. Dia menganggapku seperti udara. Mana mungkin dia ingat apakah aku menerima kado atau tidak? Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku hanya mengangguk seadanya. Tapi tak kusangka, dia lalu berkata Nianchen sedang mengukir plakat keselamatan untuk Jingran. Kamu naik ke atas untuk membantunya menyelesaikannya. Tapi aku belum sempat. Bagaimana mungkin aku menerima kado ulang tahun itu? Dengan syarat tambahan ini. Lalu aku sengaja menyenggol Su Qingwan dan pergi. Tanpa berkata sepatah kata pun. Naik ke lantai 2. Su Qingwan mengerutkan kening. Tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku sampai di lantai 2. Gu Nianchen sedang duduk di depan meja belajar. Memegang pahat. Mengukir dengan sangat serius. Aku berjalan mendekat baru melihat di depannya sudah ada plakat keselamatan yang selesai diukir. Dia sedang mengukir langkah demi langkah. Mungkin suara langkah kakiku mengganggu Gu Nianchen. Dia mengangkat kepala menatapku. Tapi detik berikutnya dia dengan cepat meraih plakat keselamatan yang sudah jadi di atas meja. Ayah, plakat keselamatan ini ibu ukir untuk Paman Jiang. Kamu tidak boleh mencurinya, hatiku terasa perih. Dulu barang yang lebih berharga dari nyawaku. Sekarang dia malah menganggapku pencuri. Menatap wajah Gu Nianchen yang hampir persis sama dengan Su Qingwan. Tiba-tiba aku merasa sesak dan tak tahan. Kamu tidak perlu waspada padaku seperti itu. Aku tidak pernah menginginkan barang orang lain. Dan aku dengan ibumu akan segera bercerai. Sebentar lagi Paman Jiangmu akan menjadi ayah barumu. Gu Yanqi, kamu bicara sembarangan di depan anak. Apa kamu masih pantas disebut ayah? Ini mungkin kalimat terpanjang yang diucapkan Su Qingwan padaku. Aku berbalik, menghadapi wajah dingin Su Qingwan, lalu tersenyum ringan. Aku memang tidak pantas. Kalau begitu, carikan dia ayah yang pantas. Setelah berkata begitu, aku melangkah menuju pintu. Gu Yanqi. Su Qingwan mendekat. Memegang tanganku.
Suaranya yang rendah mengandung peringatan. Tapi saat itu jam tangan ponsel Gun Yanchen berdering. Dia mendorong dengan gembira. Bu, Paman Jiang menelepon video. Detik berikutnya. Su Qingwan melepaskanku. Aku melihatnya berjalan mendekat. Menjawab telepon. Wajah yang tadinya dingin berubah menjadi senyuman. Aku tiba-tiba merasa sangat tidak menarik. Tanpa sepatah kata pun. Kembali ke kamar tamu. Aku menutup dan mengunci pintu. Ruangan sangat dingin. Padahal bulan Juni. Tapi aku merasa seperti terbaring di dalam peti mati. Terkubur di bawah tanah yang dingin. Namun saat ini ada ketenangan yang akrab. Sejak saat aku memberikan surat perceraian pada Su Qingwan, aku sudah siap untuk menghadapi kehancuran total. Mimpi malam ini sangat kacau. Tapi keesokan harinya jam biologisku tetap membangunkanku pukul 5 pagi. Dulu pada jam ini aku harus bangun. Menyiapkan sarapan untuk Su Qingwan dan anaknya. Aku mengusap pelipisku. Mengingat ancaman Ibu Su. Aku tetap bangun dan turun ke bawah. Tapi setelah turun aku baru tahu Su Qingwan dan Gun Yanchen sudah pergi pagi-pagi. Katanya janji dengan Jiang Jingran untuk melihat matahari terbit. Aku merasa sangat lucu. Orang yang jeli bisa melihat. Gun Yanchen sama sekali tidak membutuhkanku sebagai ayah. Tapi Ibu Su malah memaksaku kembali ke rumah tua. Melewati akhir pekan ini. Saudaraku segera mengajakku ke sekolah melihat gadis cantik. Katanya mau menemaniku melupakan kekesalan. Gadis berusia 18 tahun pandai merayu. Memanggil, kakak, dengan manis, memberikan nilai emosi yang cukup. Bermain beberapa hari di sekolah seni. Suasana hatiku memang menjadi jauh lebih baik. Saudaraku bahkan enggan pergi. Bagaimana? Sudah kuajak kamu melihat kebaikan adik-adik. Apa kamu merasa wanita tua Su Qingwan itu tidak layak dicintai? Tidak cinta lagi. Saudaraku melihatku semakin bersemangat bicara. Nah, itu baru benar, haha, menurutku. Kamu seharusnya sudah lama bercerai. Siapa yang tidak lebih perhatian daripada Su Qingwan yang dingin dan kejam? Kamu pilih saja adik yang patuh dan penurut untuk pacaran dan menikah. Pasti akan sangat menyenangkan. Aku hendak ikut tertawa. Saat itu, dari belakang terdengar suara batuk. Menoleh, kulihat Su Qingwan dan asistennya berdiri tidak jauh. Aku pura-pura tidak melihatnya dan mengajak teman-teman pergi. Kukira Su Qingwan juga tidak akan peduli dengan kejadian kecil ini. Tapi tak disangka, wanita itu malah mendekat dan menarikku. Aku ada acara kumpul yang membutuhkan kehadiranmu. Ikut aku. Setelah berkata begitu, dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Langsung menarikku ke dalam mobil. Begitu masuk mobil, aku masih agak bingung. Dalam ingatanku, Su Qingwan selalu menganggapku seperti udara. Tidak punya emosi maupun pendapat padaku. Ketegasannya saat ini hanya pernah kulihat di kamar tidurku pada malam-malam sebelumnya. Aku baru sadar. Mendengar dia tiba-tiba bicara lagi. Dalam keluarga seperti kita, apa yang paling penting? Aku tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa dia sedang membantah perkataanku dan temanku. Aku tertawa getir. Jadi cinta tidak penting. Rasa sakit atau tidaknya seseorang tidak penting. Tapi kesesuaianmu adalah pengorbananku. Apa alasannya? Su Qingwan menatapku beberapa detik, tapi tidak berkata apa-apa. Aku juga tidak mau repot-repot lagi menebak perasaannya. Sampai di tempat kumpul. Aku baru tahu. Kali ini hanyalah pertemuan kecil di antara teman-teman Su Qingwan. Dia sebelumnya tidak pernah mengajakku ke acara seperti ini. Sebenarnya aku kurang suka dengan teman-temannya ini. Karena mereka meremehkanku. Selalu bilang aku seperti boneka. Jadi aku tidak tersenyum sama sekali sepanjang acara. Hanya ikut minum sedikit anggur. Lalu agak mabuk. Aku bangkit dan pergi ke toilet. Setelah aku pergi, seseorang tak sabar bertanya, suamimu hari ini tidak hanya tidak tersenyum, malah memasang muka masam padamu. Iya. Di luar sudah tersiar kabar kalian akan bercerai. Siapa bilang aku ingin bercerai? Karena aku sudah menikah. Suamiku seumur hidup hanya bisa Guyanci. Teman-temannya sedikit terkejut. Kau serius? Su Qingwan melirik lawan bicaranya tanpa bicara. Wajah temannya tampak aneh. Beberapa saat kemudian baru berkata beberapa patah kata. Direktur Jiang yang sebelumnya bekerja sama denganmu mengembangkan AI cerdas. Apakah Anda masih ingat? Dulu dia tidak pernah peduli pada suaminya. Perusahaan juga tidak mengizinkannya untuk pergi. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah istrinya. Kudengar dia sampai sekarang belum bisa merebut kembali hatinya. Jika Anda berniat menghabiskan hidup bersama Guyanci, maka sahabat menyarankan Anda untuk lebih peduli padanya. Kalau tidak, hati-hati suami Anda menjadi seperti suaminya. Tangan Su Qingwan yang menggoyangkan gelas anggur. Berhenti sejenak, namun dingin dan penuh keyakinan. Berkata bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama. Sementara itu, di dalam toilet, saya kebetulan menerima SMS dari pengacara perceraian. Tuan Guyanci, surat cerai Anda dan Direktur Su Qingwan telah selesai diurus. Kapan saja bisa diambil di kantor pengacara. Akhirnya menunggu hari ini tiba. Saya tidak sabar untuk naik taksi ke kantor pengacara. Membuka surat cerai. Membacanya berulang kali. Mulai saat ini. Berpisah di ujung dunia.
Akhirnya saya bisa menjauh dari keluarga Su yang seperti neraka. Setelah keluar dari kantor pengacara, saudara berkata, untuk merayakan kebebasanku. Pertama-tama, makan malam yang dulu tidak pernah bisa kumakan. Lalu dia membawaku ke tenda pinggir jalan di pasar malam. Bubble tea, barbecue, es krim. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Mencium aroma makanan dan daging yang mengepul. Akhirnya aku merasakan arti hidup. Semangkuk ini, kita makan sate dan minum bir. Tertawa lepas dengan bebas. Akhirnya aku tertawa sampai keluar air mata. Belenggu yang menekanku selama 10 tahun akhirnya mencair. Mungkin karena terlalu lama tertekan. Aku mengeluarkan putraku, Gun Yanchen, dari daftar hitam. Lalu meneleponnya. Begitu telepon tersambung. Dengan mata merah, aku berkata, Gun Yanchen, aku beritahu kamu. Meskipun kamu tidak menyukaiku, tapi aku tetap ayah kandungmu. Saat sakit demam, orang yang menjagamu siang dan malam, adalah aku yang setiap hari membantumu mengerjakan PR. Dan semua ini dimulai sejak kamu memanggilku jahat demi orang luar seperti Jiang Jingran. Mulai sekarang aku bukan lagi ayahmu. Kamu juga jangan panggil aku ayah lagi. Kamu tidak layak untuk Su Qingwan. Suara dingin. Dari gagang telepon terdengar suara Gu Yanqi. Apa yang kamu katakan? Aku tertegun. Lalu segera sadar. Anak itu mungkin bersamanya. Aku langsung menyindir dengan dingin. Direktur Su, kamu punya waktu untuk mengajariku. Lebih baik urus saja anakmu sendiri. Kamu tahu, anakmu menyuruhku bercerai denganmu. Biar Jiang Jingran bisa menggantikanku. Lucunya, aku menuruti keinginan kalian semua. Setelah mengatakan itu, aku kembali memasukkan Gun Yanchen ke daftar hitam. Keesokan paginya aku langsung memesan tiket pesawat ke luar negeri. Aku sadar betul kemarin aku bertindak terlalu berlebihan. Ditambah lagi setelah kabar perceraian menyebar. Keluarga Su pasti tidak akan melepaskanku. Mungkin mereka bahkan akan memaksaku berlutut memohon Su Qingwan untuk rujuk. Atau mungkin mereka akan mengancamku untuk menikah dengan wanita dari keluarga kaya lain. Aku harus melarikan diri dari Jingxi. Dan tidak akan kembali lagi. Berpamitan dengan saudara. Aku membereskan barang-barangku dan pergi. Tak kusangka sampai di pintu. Melihat sebuah Maybach terparkir tidak jauh. Su Qingwan turun bersama Gun Yanchen dan berjalan ke arahku. Gun Yanchen, minta maaf pada ayahmu. Gun Yanchen memasang wajah pucat. Menggenggam bajunya dan membungkuk padaku. Maaf, Paman. Aku seharusnya tidak memarahimu. Dan juga tidak seharusnya mengatakan kata-kata tentang kamu dan ibu bercerai. Aku tahu salahku. Maukah kamu memaafkanku? Tidak perlu minta maaf. Yang perlu dilampiaskan sudah kulampiaskan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi tak kusangka setelah ucapanku. Su Qingwan malah berkata, maaf, tidak memanggil Hao Nianzhen. Aku juga punya tanggung jawab. Aku tidak menyangka akan mendengar hari di mana Su Qingwan secara sukarela meminta maaf. Tapi bisakah luka yang ditimbulkan dimaafkan hanya dengan satu kata maaf? Namun aku teringat barang di tasku yang tadinya akan kukirimkan ke Su Qingwan melalui bandara. Maka langsung kukatakan, Su Qingwan, jika kau benar-benar merasa menyesal, antarkan aku ke bandara saja. Belakangan ini keluarga Su tidak ada acara bisnis di luar kota Beijing. Kau mau terbang kemana? Apa aku tidak boleh memiliki urusanku sendiri? Bukan maksudku begitu. Su Qingwan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi kebingungan. Tapi aku tidak peduli. Dulu dialah yang membawaku masuk ke dalam sangkar keluarga Su. Sekarang dia harus mengantarku pergi. Dengan tanganku sendiri memutuskan hubungan terakhir di antara kami. Sepanjang jalan tanpa kata hingga ke bandara. Sebelum aku turun dan pergi, aku memberikan Su Qingwan sebuah kotak yang indah. Hadiah terakhir. Su Qingwan tertegun sejenak. Meskipun bingung apa maksudnya, terakhir. Tetap mengulurkan tangan dan menerimanya. Terima kasih, Gun Yanchen. Tak tahan, si kecil menengadahkan wajahnya bertanya pada ayah. Yang untukku mana? Milikmu juga ada di dalamnya. Lagi pula ini adalah barang bagus yang merupakan hadiah bagi mereka ibu dan anak. Mereka seharusnya senang dengan hadiah ini. Ingat, buka 1 jam lagi. Saat itu pesawat seharusnya sudah lepas landas. Su Qingwan jarang menunjukkan wajah baik padaku. Cepatlah kembali. Aku tersenyum. Tidak menjawab. Berbalik dan pergi. Aku tidak akan kembali lagi. Aku akan pergi mengejar kebebasanku. Su Qingwan terus menatap punggung kesepian yang memasuki bandara itu. Di hatinya entah kenapa ada kegelisahan yang aneh. Dia memegang kotak itu dan ingin langsung membukanya. Gun Yanchen berkata, Bu, kita sudah berjanji pada ayah untuk membukanya 1 jam lagi. Kita harus menepati janji. Selama 1 jam berikutnya. Su Qingwan memegang dokumen tetapi tidak satu halaman pun terbaca. Tidak terhitung sudah berapa kali dia melirik kotak hadiah itu. Akhirnya waktu tiba. Gun Yanchen berebut untuk membuka hadiah itu. Bu, ayah sebenarnya memberi kita apa yang begitu misterius? Dentang, tutupnya terbuka. Su Qingwan menoleh dan melihat dengan jelas bahwa di dalamnya hanya ada 1 buku nikah yang berisi akta cerai.
Gu Nianchen meskipun baru berusia 3 tahun, namun sudah memulai pendidikan dasar. Dia melihat akta cerai di dalam kotak. Bibir mungilnya bergumam lama. Bu, apa itu akta cerai? Bukankah ayah bilang ini hadiah untuk kita? Buku kecil ini adalah hadiahnya. Pikiran Su Qingwan kosong. Dia membanting dokumen itu. Mengambil kotak dari tangan Gu Nianchen. Tanpa dia sadari. Tangannya gemetar hebat. Buku merah kecil itu tergeletak tenang di dalamnya. Seperti sosok yang selalu ada di rumah namun sengaja diabaikan. Entah kenapa. Hatinya tiba-tiba dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Dia merasa begitu akta cerai ini dibuka, akan ada sesuatu yang tak bisa kembali lagi. Setelah menarik napas dalam beberapa kali, dia membuka buku merah kecil itu. Saat melihat nama dia dan Gu Yanqi, pupil matanya membesar mendadak. Dia menutup akta cerai itu dengan bunyi tepukan. Baru saja ingin menelepon Gu Yanqi. Namun teringat dia mungkin sedang di pesawat, hatinya menjadi kesal. Dia menahan amarah yang ingin meledak untuk menanyakannya langsung. Menelepon asistennya. Periksa keberadaan Tuan Gu, cari tahu tujuan penerbangannya hari ini. Baik. Lalu bawa dia kembali sekarang juga. Selain itu, selidiki siapa yang mengurus akta cerai saya dan dia. Tidak ada perjanjian cerai. Tidak ada gugatan ke pengadilan. Kenapa bisa bercerai? Nada suaranya mengandung kepanikan dan kemarahan yang tidak dia sadari. Asisten di seberang telepon gemetar ketakutan. Sejak bergabung dengan perusahaan, dia selalu bersama Su Qingwan. Mana pernah melihat dia dengan emosi yang begitu jelas? Cerai? Mungkinkah karena Tuan Gu yang selama ini tidak menonjol? Asisten menggelengkan kepala. Hanya merasa tidak masuk akal. Namun dia tidak menunjukkannya. Hanya menjawab lalu pergi bekerja. Su Qingwan bertolak pinggang. Berjalan mondar-mandir di ruang belajar yang luas. Kekhawatiran di hatinya semakin menjadi-jadi. Akhirnya dia tetap mengeluarkan ponselnya. Mengirim permintaan verifikasi ke suaminya yang sudah lama diblokir. Apa sebenarnya yang terjadi dengan akta cerai ini? Kamu sudah dewasa. Kenapa melakukan lelucon seperti ini? Setibanya di darat, balas pesanku. Aku dan Nianchen sangat khawatir padamu. Diam cukup lama. Ujung jarinya mengetuk layar. Mengetik lagi. Ada masalah apa? Kita bisa duduk dan bicara. Tidak perlu melakukan hal seperti ini. Kamu sudah menjadi seorang ayah. Bukan anak kecil. Semua pesan tak berbalas. Su Qingwan jatuh duduk di kursi bos. Dengan lelah memijat pangkal hidung. Gu Nianchen yang dari tadi diam-diam bermain balok, menengadahkan wajah kecilnya. Dengan wajah polos bertanya pada ibu. Ayah, apakah hadiah ini artinya dia akan bercerai dengan ibu? Mendengar kata-kata itu, dia hanya merasa sesak di dada. Tidak naik tidak turun. Perkataan teman dulu bergema lama di telinganya. Baru dia bergumam. Gu Yanqi, apakah kamu juga sudah kecewa padaku? Waktu menunggu selalu terasa sangat panjang. Su Qingwan tidak tahu sudah berapa kali dia mengangkat tangan melihat jam. Sudah berapa pesan yang dikirim. Tapi tidak ada balasan sama sekali. Hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak adil. Padahal kami sangat cocok. Selama 5 tahun juga selalu rukun. Kenapa tiba-tiba ingin bercerai denganku? Apakah dia akan pergi begitu saja tanpa suara? Tepat pada saat itu, telepon berdering. Dia tanpa ragu menjawab panggilan. Bahkan tidak melihat siapa yang menelepon. Gu Yanqi, kau masih ingat meneleponku? Aku sudah mengirimimu begitu banyak pesan. Kenapa kau tidak membalas? Orang di seberang diam beberapa detik sebelum berbicara. Direktur Su, ini saya. Su Qingwan melirik layar ponsel. Dia merasa tenaga yang baru pulih di tubuhnya hilang lagi. Dia memijat pelipis. Suaranya rendah. Maaf. Aku terlalu terburu-buru. Sekarang ada kabar tentang Tuan Gu. Asisten itu diam sejenak, menelan ludah. Begini ceritanya. Direktur Su, kami menemukan bahwa hari ini Tuan membeli tiket penerbangan ke luar negeri. Tetapi informasi transit setelah mendarat sudah tidak ada. Wajah Su Qingwan juga tampak muram. Setelah beberapa lama, ia bersuara serak. Lalu bagaimana dengan akta cerai itu? Sudah diselidiki? Asisten di seberang mengangguk. Perjanjian cerai itu ditandatangani oleh Anda sendiri. Bagian forensik dan hukum sudah memeriksa tanda tangan dan isinya. Tidak ada masalah. Kemarahan yang terpendam lama akhirnya mengalahkan akal sehat. Suara Su Qingwan dingin. Apa maksudnya tidak ada masalah? Tuan Gu tidak membagi satupun harta Anda dalam perjanjian cerai. Hampir setara dengan pergi tanpa membawa harta. Harta bersama atas nama kalian sebagai suami istri. Aset dan saham milik Tuan. Semuanya dialokasikan untuk Tuan Muda Nianchen. Dikatakan sebagai nafkah yang harus dibayar Tuan kepada Tuan Muda Nianchen. Dia tidak mengambil harta Anda. Ia juga tidak menginginkan hak asuh Tuan Muda Nianchen. Asisten di ujung telepon berkeringat deras. Mengangkat tangan menyeka kening. Bagaimanapun, ia sudah melihat rahasia keluarga kaya bersama Su Qingwan. Juga tahu banyak hal. Belum pernah melihat perceraian yang begitu bersih, orang lain bercerai. Seolah ingin mengupas kulit dari pasangannya.
Tuan Gu sebaliknya. Pergi begitu saja tanpa suara. Entah ia benar-benar tidak peduli atau terlalu tidak berdaya. Saat asisten tengah berpikir, Su Qingwan menutup telepon. Ia menggenggam ponsel, lama tidak bisa sadar. Tidak mengerti, baginya, seharusnya masa depan masih berjalan baik-baik saja. Mengapa pernikahan tiba-tiba hancur? Diam cukup lama. Ia menghela napas panjang. Tidak tahu apakah bertanya pada diri sendiri atau pada udara. Gu Yanqi, apa sebenarnya ketidakpuasanmu? Saat ia berpikir, pintu ruang kerja didorong sedikit terbuka. Gu Nianchen menjengukkan kepala. Dengan kaki kecilnya ia menyelinap masuk. Ia langsung memeluk kaki Su Qingwan. Matanya yang terangkat penuh harap. Ibu, aku sudah bertanya pada Paman Jiang. Ayah memberikan akta cerai berarti aku bisa punya ayah baru. Ibu, cepatlah menikah dengan Paman Jiang. Aku ingin Paman Jiang menjadi ayah baruku. Dulu saat mendengar kata-kata seperti ini, Su Qingwan hanya menganggapnya sebagai celoteh polos anak-anak. Namun sekarang terdengar sangat menyakitkan di telinga. Apakah Gu Yanqi benar-benar ingin menceraikannya karena perkataan putranya? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Memarahimu yang baru berusia 3 tahun. Apa yang kau pahami? Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi. Kamu hanya punya satu ayah. Tidak ada ayah baru. Gu Nianchen terkejut karena dimarahi olehnya. Mulutnya langsung menangis dengan suara, "Wah, aku ingin ayah baru. Aku ingin Paman Jiang menjadi ayah baruku. Aku tidak mau ayah lama. Dia sepanjang hari seperti pembantu. Sama sekali tidak baik." Su Qingwan sangat marah. Siapa yang mengajarimu mengatakan ini? Dia seharusnya sudah tahu bahwa Gu Nianchen hanyalah anak berusia 3 tahun. Jika tidak ada yang menanamkan informasi ini di telinganya, bagaimana dia bisa tahu tentang perceraian? Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa ayah adalah babysitter laki-laki? Gu Nianchen sepertinya tidak tahan lagi. Langsung berlari keluar pintu. Aku benci ibu. Ibu tidak mau memberikan ayah baru untukku. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Su Qingwan gelisah. Awalnya ingin menahannya. Tapi suara telepon berdering lagi. Itu dari Jiang Jingran. Tertunda 1 atau 2 detik. Su Qingwan antara menahan Gu Nianchen dan menjawab telepon. Pertama memilih yang terakhir. Telepon tersambung. Suara Jiang Jingran segera terdengar. Qingwan, aku dengar dari Nianchen. Kamu dan Gu Yanqi bercerai. Apa yang terjadi? Jangan-jangan anak kecil itu tidak mengerti. Berkata sembarangan, kan? Su Qingwan menghela napas. Ada kesalahpahaman dalam hal ini. Aku tidak akan bercerai dengan Gu Yanqi. Ada hal lain lagi? Jiang Jingran diam sejenak. Nada suaranya kecewa. Hari ini kita berdua akan mengajak Nianchen ke taman hiburan untuk melihat kembang api. Saya lihat kalian ibu dan anak tidak ada kabar. Jadi ingin bertanya. Maaf, saya lupa. Lain kali kalau ada kesempatan kita pergi lagi. Setelah Su Qingwan meletakkan telepon, Gu Nianchen sudah tidak terlihat sejak lama. Dia tidak terlalu memperhatikan banyaknya pelayan di villa. Masa ia tidak bisa menjaga anak berusia 3 tahun? Tapi Gu Nianchen menghilang di depan mata banyak orang. Tidak ada yang melihat bagaimana dia meninggalkan villa. Bahkan kamera pengawas di luar villa hanya menangkap bayangannya pergi sendirian. Su Qingwan membawa orang hampir mengobrak-abrik seluruh Jingxi. Tapi tidak ada jejak Gu Nianchen. Dia berulang kali menelepon nomorku. Tapi dari gagang telepon hanya terdengar satu kalimat. Nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. Silakan coba lagi nanti. Terpaksa dia menyuruh asistennya mencari nomor telepon saudaraku. Halo, saya Su Qingwan. Gu Yanqi. Apakah dia menghubungimu? Jika kamu punya berita tentang dia, saya harap kamu segera memberitahunya. Karena dia ingin bercerai denganku. Nianchen hilang. Jika dia masih punya kesadaran sebagai seorang ayah, saya harap dia segera kembali. Tapi perkataannya belum selesai. Saudaraku dengan tidak sabar memotong dengan keras. Stop, stop, stop. Anak hilang. Kamu sudah lapor polisi? Apa gunanya mencari Gu Yanqi? Apakah dia punya telepati dengan anak itu? Begitu pulang langsung bisa menemukan target? Langsung teleportasi ke samping si anak kurang ajar itu? Apalagi yang kamu katakan? Karena kalian bercerai. Anak itu baru hilang. Dia ingin bercerai. Bukankah kalian yang memaksanya bercerai? Itu benar. Kamu dan si anak kurang ajar itu tidak ada yang baik. Telepon ditutup dengan bunyi klik. Tapi segera setelah itu berdering lagi. Itu Jiang Jingran. Su Qingwan mengangkatnya. Tapi hanya sempat mendengar, Qingwan, tolong. Seseorang akan menculik Nianchen. Lepaskan Nianchen. Jangan takut, hati-hati. Telepon terputus mendadak. Su Qingwan segera memerintahkan untuk melacak sinyal ponsel Jiang Jingran. Ketika mereka tiba, Jiang Jingran dan Gu Nianchen sudah pingsan di bawah lereng tanah di pinggir jalan nasional. Jiang Jingran mengalami banyak luka lecet di sekujur tubuh. Seluruh penampilannya kusut dan tidak terurus. Namun Gu Nianchen dilindungi erat dalam pelukannya. Selain sedikit debu di wajah, tidak ada luka sama sekali.
Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, semuanya tergerak. Tangan Su Qingwan yang tergantung di samping tubuhnya menegang. Dia pertama-tama mengirim keduanya ke ambulans. Melihat lampu merah biru yang berkedip semakin menjauh. Akhirnya dia berkata kepada asisten di sampingnya. Selidiki. Apa yang baru-baru ini dilakukan Jiang Jingran? Dan dengan siapa dia berhubungan? Jangan lewatkan jejak sekecil apapun. Asisten awalnya tertegun. Namun segera cepat menyadari. Dia menemani Direktur Su mencari ke seluruh kota, tetapi tidak menemukan jejak Tuan Muda Nian Chen. Bagaimana Tuan Jiang Jingran bisa menemukan begitu banyak pelayan di villa? Tuan Nian Chen adalah anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin bisa pergi tanpa sepengetahuan siapapun? Jika itu benar-benar penculikan. Penculik. Kenapa tidak meminta tebusan? Malah meninggalkan orang di jalan nasional. Su Qingwan sudah bertahun-tahun bergelut di dunia bisnis. Kelemahan yang begitu jelas. Bagaimana mungkin dia tidak curiga? Segera Su Qingwan mendapatkan bukti bahwa Jiang Jingran merencanakan penculikan. Melihat data di tangannya. Dia diam untuk waktu yang lama. Tarik laporan dari kepolisian. Jangan sebarkan masalah ini. Musnahkan bukti. Saya tidak ingin ada orang ketiga yang tahu. Secara publik, katakan bahwa Jiang Jingran menyelamatkan Nian Chen, asisten. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Direktur Su hendak melindungi dalang di balik penculikan putra kandungnya sendiri. Namun sebelum sempat memahaminya, sosok Su Qingwan sudah menghilang di ujung koridor rumah sakit. Su Qingwan mendorong pintu kamar rumah sakit. Melihat Jiang Jingran bersandar di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat. Alisnya tanpa sadar berkerut. Tatapannya mengandung sedikit nada meneliti. Jiang Jingran batuk lemah 2 kali. Nian Chen. Bagaimana keadaannya? Dia tidak apa-apa, kan? Dia masih begitu kecil. Kejadian ini pasti meninggalkan luka yang dalam padanya. Semua salah Guyanci yang pergi begitu saja. Bahkan anaknya pun tidak diurus. Di dunia ini mana ada orang yang tidak bertanggung jawab sepertinya. Aku harus pergi melihat Nian Chen. Sambil berkata, dia pura-pura ingin turun dari tempat tidur. Namun saat melewati Su Qingwan, dia ditarik olehnya. Suara Su Qingwan anggun dan terkendali. Apakah dia seorang ayah yang layak atau tidak? Tidak perlu dinilai oleh orang lain. Jiang Jingran menatap wajah Su Qingwan yang dingin dan keras. Tak pelak tertegun sejenak. Di wajah yang biasa tersenyum lembut padanya. Saat ini tidak ada sedikit pun senyuman. Dinginnya membuat hati gemetar. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun juga kita sudah memiliki hubungan selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku menjadi orang lain? Sambil berkata, dia melembutkan nadanya. Aku terlalu terburu-buru. Sebentar tadi salah bicara. Tapi penculikan kali ini benar-benar keji. Bahkan aku sebagai orang dewasa saja masih merasa takut. Nian Chen juga tumbuh di depanku. Aku benar-benar tidak bisa tidak menyayanginya. Tangan Su Qingwan yang tergantung di samping tubuhnya sedikit mengencang. Pandangannya ke arah Jiang Jingran. Penuh dengan dingin. Kalau merasa keji dan takut, kenapa masih menyuruh orang untuk menculik? Memainkan sandiwara yang dia sutradarai sendiri ini. Wajah pucat Jiang Jingran langsung kaku. Dia dengan polosnya. Penuh dengan Qingwan di matanya. Apa yang kamu katakan? Su Qingwan tidak menjelaskan. Namun dalam tatapannya ke arahnya terlihat sekelebat kerumitan dan kekecewaan. Aku sudah menghancurkan bukti untukmu, mulai sekarang. Kamu juga jangan muncul di depan Nian Chen. Aku akan mengirimmu ke luar negeri. Juga akan mengatur kehidupanmu di masa depan. Jangan kembali lagi. Setelah berkata, dia berbalik hendak pergi. Namun diterjang oleh Jiang Jingran. Yang langsung memeluk pinggangnya. Qingwan, jangan usir aku pergi. Jika ada yang tidak aku lakukan dengan baik, aku bisa berubah. Bertahun-tahun ini, kita selalu bersama. Su Qingwan tidak bergeming. Langsung memegang pergelangan tangannya. Untuk menariknya menjauh. Jiang Jingran segera menjadi panik. Qingwan, apa sebenarnya alasan ini? Aku akui kali ini aku memang agak terburu-buru. Sekarang aku hanya ingin menikah dengan orang yang kucintai. Apa salahku? Aku tidak peduli bahwa Nian Chen adalah anak orang lain. Aku pasti akan baik padanya di masa depan. Su Qingwan melepaskan tangannya. Di matanya yang dingin. Penuh kebingungan. Tak mengerti. Bukankah orang yang kau cintai seharusnya adalah almarhumah kakak perempuanku? Orang yang kucintai selalu adalah dirimu. Selama bertahun-tahun ini kaulah yang selalu menemaniku. Peduli padaku. Sayangi aku. Ulang tahunku. Kamu lebih ingat daripada aku. Bahkan selalu siap sedia saat dipanggil. Kamu lebih baik padaku daripada pada suamimu. Apa kau tidak mencintaiku? Suara gedebuk. Seutas tali tak dikenal di otak tiba-tiba putus. Su Qingwan melepaskan tangan Jiang Jingran. Mundur selangkah. Aku merawatmu. Hanya untuk memenuhi wasiat kakakku. Aku tidak memiliki perasaan cinta padamu. Dan tidak akan menikahimu. Pesawat khusus ke luar negeri. Akan siap hari ini. Segera pergi. Setelah berkata begitu, Su Qingwan meninggalkan ruang rawat tanpa menoleh. Sedangkan aku yang jauh di Finlandia tidak tahu apa-apa tentang ini.
Aku mendapatkan izin tinggal di Finlandia. Mendaftarkan diri ke universitas setempat. Berencana menyelesaikan mimpiku yang belum tercapai. Berusaha menjadi penerjemah diplomatik. Sebelum kuliah dimulai. Aku menggunakan tabunganku selama ini untuk membeli rumah kecil. Dengar di sini saat musim dingin bisa melihat aurora. Saya sangat menantikan kehidupan tinggal sendiri. Sehingga saya bisa mengontrol waktu saya dengan lebih baik. Saya belajar bahasa Finlandia secara otodidak. Sekaligus mengambil kursus bahasa Jerman, bahasa Jepang dan Spanyol. Tahun kedua universitas. Saya mendaftar program pelatihan khusus untuk mahasiswa asing. Dalam kesibukan belajar dan bekerja, saya jarang mengingat masa lalu. Pernikahan dengan Su Qingwan seolah menjadi masa lalu yang jauh. Di sini saya hanyalah diri saya sendiri, pribadi yang utuh dan mandiri. Tahun kelima di Finlandia. Saya berhasil masuk ke kedutaan besar di Finlandia. Menjadi seorang penerjemah diplomatik. Tapi saya tidak tahu bahwa 6 tahun telah berlalu. Su Qingwan tidak pernah berhenti mencari keberadaan saya. Asisten dari kantor CEO Grup Su tampak sangat gembira. Direktur Su, ada kabar tentang Tuan Gu. Dia di kedutaan besar Finlandia. Su Qingwan tiba-tiba berdiri. Wajahnya jarang menunjukkan sedikit kebahagiaan. Asisten terkejut. Membelalakan mata. Sudah 6 tahun dia tidak pernah melihat Direktur Su tersenyum. Sejak Tuan Gu bercerai dengannya. Meskipun dia berhasil menandatangani kontrak bernilai miliaran. Dia tidak pernah menunjukkan senyum seperti itu. Su Qingwan berdiri dan hendak pergi keluar. Tapi baru sampai di pintu, dia kembali lagi. Saya membutuhkan data detail dirinya saat ini. Segera urus. Di dadanya bergelora kegembiraan. Su Qingwan tidak bisa menahan sudut bibirnya yang terangkat. Matanya menatap foto keluarga bertiga di meja kerja. Terlihat dia dengan penuh kerinduan mengusap wajah lembutku. Aku pasti akan menghilangkan kesalahpahaman di antara kita. Membuatmu kembali lagi ke sisiku. Aku tidak pernah secara aktif mencari tahu tentang Su Qingwan dan Gu Nianchen. Kehidupan mereka sekarang. Menurutku, mereka seharusnya sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Memiliki suami dan ayah yang memuaskan bagi mereka. Aku sibuk setiap hari menghadiri konferensi berbagai negara. Menerjemahkan dokumen. Hari-hari terasa sibuk dan penuh. Sampai suatu hari, pimpinan membawa sebuah proposal proyek energi baru versi bahasa Mandarin ke hadapanku. Yanci, di departemen kita, kamulah yang paling kuat dalam kemampuan kerja. Semoga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan penerjemahan secepatnya. Aku melihat dokumen proyek setinggi 1 kaki. Senyumnya tulus dan anggun. Tenang saja. Pimpinan, aku jamin akan menyelesaikan tugas. Tapi saat aku membuka dokumen proyek ini, baru kusadari. Ini ternyata adalah rencana dari Grup Su. Su Qingwan. Bayangan yang familiar kembali muncul di pikiranku. Aku menggelengkan kepala. Menarik napas dalam-dalam. Menghibur diriku sendiri. Proyek Grup Su tersebar di seluruh dunia. Wajar jika dia ingin memulai proyek baru di Finlandia. Pasti hanya kebetulan. Begadang beberapa malam. Aku membawa dokumen rencana proyek yang sudah diterjemahkan dan mengetuk pintu kantor pimpinan. Pimpinan membuka beberapa halaman sekilas. Mengangguk-angguk. Benar-benar mantan pimpinan yang hebat. Bakat yang dipuji saat inspeksi. Kemampuan kerja sungguh luar biasa. Sudah 2 tahun bekerja dengan pimpinan. Aku tahu karakternya. Begitu mulai memuji orang. Pasti ada tugas yang tidak enak. Tapi siapa yang tidak suka mendengar pujian? Rekan-rekan di kantor kebanyakan sudah terpengaruh oleh pujiannya dan ikut serta dalam tugas yang berat. Pimpinan, jangan bertele-tele. Tugas apa yang ada? Langsung atur saja, lalu puji aku sedikit lagi. Ekorku hampir terangkat ke langit. Grup Su dari dalam negeri akan datang ke Finlandia untuk survei lapangan. Pihak Finlandia juga sangat memperhatikan. Pekerjaan penerjemahan diplomatik kali ini sudah kudaftarkan untukmu. Kita tidak bisa hanya bekerja setiap hari. Kehidupan juga harus diperhatikan. Aku ingat kamu masih lajang, kan? Kudengar perwakilan Grup Su masih muda dan berbakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih sering berinteraksi. Hatiku berdebar. Grup Su jangan-jangan Su Qingwan. Seharusnya tidak sekebetulan itu. Saat perwakilan Grup Su tiba di Finlandia, pimpinan mengajakku bersama menjemput di bandara. Pihak Finlandia menyiapkan jamuan makan malam untuk perwakilan Grup Su. Acaranya tidak terlalu formal. Kamu juga santai saja saat menerjemahkan. Jangan terlalu tegang. Nanti saya perkenalkan perwakilan Grup Su kepada Anda. Begitu selesai bicara, atasan melambaikan tangan ke arah belakang saya. Direktur Su, di sini. Saat atasan menggandeng tangan saya dan berjalan ke arah Su Qingwan. Saya masih terpaku. Belum sadar. 6 tahun telah berlalu. Sepertinya waktu tidak meninggalkan jejak pada dirinya. Dia masih sama pendiamnya seperti dulu. Sampai atasan mendorong saya ke depan. Dengan senyum lebar, dia memperkenalkan. Direktur Su, izinkan saya perkenalkan.
Dia yang akan menjadi penerjemah pendamping Anda selama perjalanan ini. Jangan lihat dia masih muda dan tampan. Dia menguasai 5 bahasa. Su Qingwan di depan saya. Menatap saya dengan tatapan tetap. Matanya penuh rasa ingin tahu. Juga membawa sedikit emosi yang tak terkatakan. Saya tersenyum dan mengulurkan tangan. Sikap sopan namun berjarak. Direktur Su, senang bertemu Anda. Dia mengangguk. Saya menatapnya beberapa detik. Matanya penuh emosi yang tak jelas untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia menjabat tangan saya. Bertemu dengan Su Qingwan. Sudah di luar dugaan. Saya hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin. Melepaskan diri dan pergi. Tetapi dia menggenggam erat dan tidak mau melepaskan. Menguji 2 kali. Aku tidak bisa menahan kerutan di dahi. Nada suaraku pun menjadi berat. Direktur Su, apa maksud Anda dengan ini? Pemimpin di sampingnya melihat dia. Lalu dia melihatku lagi. Aku sepertinya juga menyadari suasana yang tidak sesuai. Cepat melerai. Ketampanan dan aura unik penerjemah Gu. Selalu mengharukan. Tampaknya Direktur Su juga tidak terkecuali. Mata Su Qingwan redup. Lepaskan tangan. Jarang-jarang dia menarik sudut bibirnya dengan kaku. Memang, dia tidak melanjutkan apapun. Sebaliknya, dia melepaskan tangannya seperti yang kuinginkan. Perjamuan malam segera dimulai. Aku tidak mempedulikannya. Meskipun hanya pertemuan singkat, apa peduliku? Dia pasti tidak datang khusus untukku. Sambil berpikir, aku menenangkan hatiku. Duduk di samping Su Qingwan. Dengan tenang menerjemahkan setiap kalimat. Wanita itu menyilangkan kakinya yang panjang. Postur tubuhnya elegan dan anggun. Saat mendengarkan, ia sedikit memiringkan telinga. Aku tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dalam 5 tahun pernikahan yang saling menguras tenaga antara aku dan Su Qingwan, dia sepertinya tidak pernah mendengarkan aku berbicara dengan serius seperti ini. Dalam hatiku muncul rasa sakit yang pahit. Bukan untuk dia, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk diriku yang terpenjara sebagai menantu keluarga Su. Tahun-tahun di mana jiwaku tidak bebas. Untungnya sekarang akhirnya bisa keluar. Suara Su Qingwan masih berlanjut. Saya ingin tahu tentang pajak dan hukum ketenagakerjaan di Finlandia. Suaranya rendah dan lambat. Setiap selesai 1 kalimat, dia akan diam-diam menatapku. Pandangan itu tenang dan fokus. Secara tidak sadar aku menghindari tatapannya. Melakukan pekerjaanku secara profesional. Perundingan malam ini berjalan lancar. Saat berpisah, aku di tengah salju dan angin Finlandia. Merapatkan syal. Memakai sarung tangan kulit domba. Berjabat tangan singkat dengan Su Qingwan. Semoga kerja sama menyenangkan. Setelah berkata, aku berbalik pergi. Saat aku membuka pintu mobil, wanita di belakang tiba-tiba memanggil namaku. Aku berhenti melangkah tapi tidak menoleh. Dia menunggu kelanjutannya. Angin dingin membuat ujung jariku kaku. Suaranya akhirnya terdengar lagi. Apakah kau tidak punya sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Entah apakah itu perasaanku atau bukan. Suaranya yang serak membawa sedikit keluhan yang tak terjelaskan. Hatiku bergetar. Hanya merasa bahwa malam kutub Finlandia terlalu dingin. Direktur Su, bagian yang harus saya terjemahkan di jamuan sudah selesai. Mengenai yang lainnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Su Qingwan sepertinya tidak puas. Melepasku begitu saja. Dalam nada bicaranya yang biasanya dingin dan terkendali, ada sedikit kegelisahan. Gu Yanqi, kau diam-diam bercerai saat itu. Bahkan jika kau tidak memikirkan perasaanku dan Nian Chen. Apa kau juga tidak peduli? 6 tahun. Nian Chen sudah berusia 9 tahun. Apakah kamu sama sekali tidak merindukannya? Aku berbalik. Tersenyum tanpa mengubah ekspresi wajah. Seorang anak yang mengabaikan pengorbanan ayahnya. Apa yang perlu dirindukan? Lagi pula, dia pasti sangat senang sekarang karena punya ayah baru, kan? Salju dan angin jatuh di pundak Su Qingwan. Wanita itu menatapku dengan sedikit kebingungan. Kemudian dia menghela napas pasrah. Mendekat sambil menginjak salju. Aku jarang-jarang bersikap lembut. Suara dan ekspresi Nian Chen. Dia tidak mengabaikan pengorbananmu. Dia hanya masih terlalu kecil. Belum tahu cara mencintai orang. Dia tidak akan punya ayah baru yang katanya itu. Ayahnya hanya akan menjadi dirimu. Pandanganku jatuh pada wajah Su Qingwan. Tidak bisa menahan rasa geli. Bisa atau tidak mencintai tidak ada hubungannya dengan usia. Su Qingwan dan Gu Nianchen bisa mengingat ulang tahun Jiang Jingran. Bisa bersusah payah mengukir plakat keselamatan untuknya dengan tangan sendiri. Ibu dan anak ini, bagaimana bisa mereka tidak tahu mencintai? Mereka hanya tidak mencintainya. Aku bersandar santai di mobil sambil menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Jika sekarang aku masih suaminya, apakah dia akan berdiri di depanku seperti hari ini? Dan aku bisa bicara sebanyak ini dengan tenang? Aku menggelengkan kepala. Tertawa mengejek diri sendiri. Su Qingwan mengerutkan kening dengan bingung. Apa yang kamu tertawakan? Aku sama sekali tidak peduli dengan tatapannya. Mendengar hal yang lucu. Apakah kamu tidak tertawa? Su Qingwan. Tidak peduli kita sudah bercerai atau belum. Sepertinya bukan hubungan yang bisa dicari.
Pengetahuanmu tentang aku sangat sedikit. Dan aku tidak tertarik mengingat masa lalu yang berhubungan denganmu. Setelah berkata begitu, aku tidak menghiraukan ekspresinya yang seperti ingin bicara tapi ragu. Langsung naik mobil. Menginjak pedal gas dan melaju kencang. Sampai di rumah. Setelah mandi, aku jatuh ke tempat tidur. Rasa lelah yang mendalam menyelimuti hatiku. Aku segera tertidur. Larut malam, anjing pemburu tetangga menggonggong dengan keras. Aku terbangun. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Untuk menyadarkan diriku. Aku memakai pakaian dan pergi ke jendela untuk melihat situasi. Tampak Su Qingwan masih mengenakan gaun panjang hitam yang sama. Saat itu dia berdiri di depan pintu rumahku. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukan alamatku. Suhu rata-rata di Finlandia adalah 20 hingga 30 derajat di bawah nol. Dengan pakaiannya yang seperti itu. Jika benar-benar berdiri di luar semalaman. Aku perkirakan besok pagi akan melihat patung es berbentuk manusia. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tapi aku tetap membuka pintu dan mempersilakan mantan istriku ini masuk. Bagaimanapun, aku tidak ingin dia mati di depan rumahku. Di depan perapian yang hangat. Karena sopan santun, aku memberikan secangkir kopi kepada Su Qingwan. Dia menggigil tak terkendali karena kedinginan. Kedua tangannya memegang cangkir hangat itu. Butuh waktu lama sebelum dia menghela napas. Dia tersenyum padaku. Mengucapkan terima kasih kepadaku. Sorot matanya bergetar sedikit. Dia jarang tersenyum padaku. Kebanyakan waktu dia dingin dan acuh. Tanpa ekspresi. Su Qingwan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Su Qingwan menundukkan matanya. Embun beku yang mengumpul di bulu matanya perlahan mencair. Entah karena cuaca terlalu dingin. Saat berbicara, suaranya sedikit bergetar lemah. Aku ingin tahu mengapa kita bercerai. Aku mengerutkan kening menatap wajahnya. Dia juga dengan tenang menatapku. Di matanya ada kebingungan dan ketidakmengertian yang tulus. Hatiku terasa campur aduk. Ternyata semua yang kualami selama 5 tahun itu benar-benar diabaikan sepenuhnya. Aku menghela napas. Tiba-tiba sedikit menyesal. Membiarkannya masuk. Seharusnya aku mematikan lampu dan tidur. Membiarkannya mati kedinginan di luar. Wanita itu ragu-ragu lama sebelum mengucapkan dua kata yang asing. Yanci, sungguh konyol. Pertama kali dia memanggil namaku dengan serius. Ternyata saat perceraian. 6 tahun kemudian. Tatapanku pada Su Qingwan. Pasti mengandung sedikit sindiran. Su Qingwan, pernahkah kau berpikir? Mungkin kau tidak tahu alasan perceraian. Justru karena alasan yang polos. Tubuh Su Qingwan kaku sesaat. Di matanya terlihat kebingungan yang jarang muncul. Latar belakangnya yang selalu berkecukupan. Karir yang sukses. Pikiran yang cerdas. Membuatnya selalu mudah dalam menangani segala urusan. Dan juga tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah bagaimanapun situasi berkembang. Pada akhirnya tidak akan keluar dari jalur yang telah ia tetapkan. Mungkin aku adalah salah satu pengecualian langka. Entah kenapa. Mataku terasa hangat tanpa alasan. Tapi aku segera mengatur posisiku. Menekan di dalam hati. Rasa perih itu. Su Qingwan, sebelum perceraian. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Karena kau dan Yan Chen sama-sama sangat menyukai Jiang Jingran. Maka aku setuju untuk bercerai. Dan aku juga akan melepaskan hak asuh Yan Chen. Pergi dengan tangan kosong. Harta bersama kita akan dialihkan ke atas nama Yan Chen. Sebagai tunjangan dari ayah yang tidak disukai ini untuknya. Semua ini sudah aku sampaikan padamu dengan gamblang. Sampai di sini. Aku menatap Su Qingwan. Apakah kau ingat? Tangan Su Qingwan yang memegang cangkir. Tanpa sadar mengeratkan genggaman. Alisnya berkerut. Seperti sedang berusaha keras mengingat sesuatu. Tapi kebingungan di matanya mengkhianatinya. Dia tidak bisa mengingat apapun. Tentu saja aku tahu hasil ini. Karena dia tidak pernah sungguh-sungguh mendengarkan sepatah kata pun yang aku ucapkan sebagai suami. Saat itu aku baginya hanyalah pasangan secara nominal. Su Qingwan menundukkan kepala. Nada suaranya penuh penyesalan yang kecewa. Maaf, aku benar-benar tidak ingat kau mengatakan hal-hal ini. Mungkin saat itu aku sedang sibuk. Tapi inilah alasanmu bercerai denganku. Aku benar-benar tidak bisa menerima alasan seperti ini. Lalu, setiap malam saat kau pulang. Bau parfum di bajumu. Apakah alasan ini cukup untuk membuatku bercerai denganmu? Ekspresi Su Qingwan terkejut sejenak. Dia sepertinya akhirnya menangkap titik kontradiksi dalam kata-kataku. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya seolah merasa tidak percaya. Jiang Jingran. Kamu menceraikanku karena dia. Kecurigaan dalam nada suara Su Qingwan semakin kuat. Seolah bercerai karena Jiang Jingran. Dibandingkan karena dia tidak pernah mendengarkan kata-kataku. Bercerai lebih tidak masuk akal. Dan aku hanya minum kopi. Mengangguk dengan acuh tak acuh. Ya. Setiap hari kamu pulang membawa aroma Jiang Jingran, Yan Chen. Setiap kali bicara selalu ingin Paman Jiang menjadi ayah barunya. Apakah aku masih harus terus mempertahankan dengan tidak tahu malu? Aku sejak awal tidak peduli dengan status menantu keluarga Su. Wajah Su Qingwan jarang-jarang pucat sesaat. Jadi kamu curiga aku berselingkuh? Aku menjulurkan satu jari dan menggoyangkannya di depannya.
Bukan curiga. Saat kamu membawa Jiang Jingran menghadiri berbagai acara. Tanpa sungkan membiarkan orang lain memperkenalkannya. Saat teman-temanmu mengejekku. Dan bercanda bahwa kalian lebih cocok dengan Jiang Jingran. Ketika kamu, demi pergi menemani Jiang Jingran lebih awal, bahkan tidak melihat. Dan langsung menandatangani surat perceraian. Apakah kamu berselingkuh atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Aku akan menceraikanmu. Hanya saja aku tidak ingin terperangkap dalam penjara sebagai menantu keluarga Su. Su Qingwan menjadi boneka palsu yang hanya punya nama. Hanya saja aku tidak ingin terperangkap dalam penjara sebagai menantu keluarga Su. Su Qingwan menjadi boneka palsu yang hanya punya nama. Aku sendiri juga tidak rela. Bulu mata Su Qingwan bergetar. Lama tidak berbicara. Mungkin dia tidak tahu aku akan mengatakan ini. Dia juga tidak peduli dengan perasaanku yang sebenarnya. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mengevaluasi kegagalannya sendiri. Tetapi menurutku, ini semua tidak perlu. Karena dia menyukai Jiang Jingran. Ran akan mengingat ulang tahunnya. Menyiapkan hadiah dan kejutan dengan saksama. Mengetahui betul kesukaannya. Dia mencintai Jiang Jingran. Jadi kegagalanku ini tidak akan muncul dalam kehidupan pernikahannya di masa depan. Aku mengangkat tangan, melihat jam, pukul 4.30 dini hari. Rasa lelah menyerang. Aku mengusir tamu pergi. Direktur Su, yang ingin kau ketahui seharusnya sudah kau pahami semua, kan? Kumohon segera pergi. Aku ingin cuti. Ucapanku belum selesai. Terdengar suara yang sangat jelas. Sungguh-sungguh, aku sempat tertegun sejenak. Bahkan ucapanku yang tersangkut di tenggorokan tidak selesai. Su Qingwan menatapku tanpa berkedip. Maafkan aku. Aku tidak tahu detail-detail yang tidak kuperhatikan ini. Sudah membuatmu begitu banyak menderita. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Aku merasa sedikit lucu. Bisa membuat Su Qingwan yang sombong minta maaf. Sepertinya aku satu-satunya, ya. Tiba-tiba Su Qingwan bersuara. Memotong pikiranku. Tapi ada satu hal yang tidak kusetuju dengan pendapatmu. Aku tidak berselingkuh. Aku sebenarnya tidak suka Jiang Jingran. Aku merawatnya. Memenuhi setiap permintaannya. Demi memenuhi wasiat kakak perempuanku. Alasan aku tidak meluruskan ketika orang lain memanggilnya kakak ipar. Juga karena aku pikir jika kakakku masih ada. Dia memang pantas menjadi kakak ipar yang sah. Tidak penting lagi. Dia sepertinya terluka oleh sikap acuhku. Ada luka di matanya. Tidak, ini sangat penting. Selama 6 tahun kau pergi. Aku dan Yan Chen sangat merindukanmu. Aku ingin menghilangkan keraguan di hatimu. Agar kau kembali ke keluarga. Sejenak. Aku benar-benar mengira Su Qingwan bercanda. Aku menanti 10 tahun baru mendapatkan kebebasan. Sekarang dia malah menyuruhku kembali ke keluarga. Tawa gemetar meledak dari dadaku. Aku benar-benar tidak bisa menahan tawa. Namun di wajah Su Qingwan terlihat sedikit keheranan. Dia sepertinya benar-benar tidak mengerti apa yang kutertawakan. Aku mengangkat tangan, mengusap air mata yang mengalir di sudut mata. Menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Baru bisa sedikit tenang. Su Qingwan, apa kau bercanda? Aku akhirnya berhasil bercerai denganmu. Sekarang aku punya karir sendiri. Bagaimana mungkin aku kembali ke rumah tangga? Lagi pula, apa yang harus kulakukan di sana? Seperti pembantu yang sibuk melayani dirimu. Setiap hari pergi ke perusahaanku untuk mengantarkan bubur seafood yang konyol itu. Kau merasa bersalah pada kakakmu. Ingin memenuhi wasiatnya. Rawat Jiang Jingran baik-baik. Tidak perlu melibatkanku. Lagi pula aku tidak berhutang pada kakakmu. Tidak berhutang pada Jiang Jingran. Apalagi berhutang padamu. Su Qingwan masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku sudah sampai di pintu. Membuka pintu dengan keras. Angin dingin membawa salju masuk. Jangan buatku mengatakannya lagi. Kedua kalinya. Su Qingwan akhirnya pergi. Tapi aku sangat lelah. Namun tidak bisa tidur sama sekali. Aku hanya bergeming. Bertahan hingga pagi, dengan susah payah bangkit semangat. Tapi baru saja sampai di kantor, seorang atasan menyambutku. Berdiri di depanku. Dengan penuh perhatian dan berat hati. Kata-katanya. Meskipun masa kerjamu belum lama. Namun sikap kerjamu positif. Kemampuanmu sangat baik. Kali ini, Grup Su dari dalam negeri akan mengembangkan proyek energi baru di Finlandia. Ini juga sangat bermanfaat bagi hubungan kedua negara. Kami kekurangan satu penerjemah pendamping. Aku sudah melaporkan ke departemen atasan. Kau sudah keluar selama 6 tahun. Manfaatkan kesempatan ini pulang untuk berkumpul dengan keluarga. Aku mendengarkan dengan senyuman. Tapi dalam hati sudah kacau balau. Semua salah Su Qingwan. Begitu dia datang, banyak masalah. Tidak ada cara. Hanya bisa memaksakan senyum dan berdiri. Tenang saja, pimpinan. Pasti menyelesaikan tugas. Sore harinya. Aku bersama Su Qingwan dan rombongan inspeksi naik pesawat khusus pulang ke negeri. Entah siapa yang mengatur tempat duduk.
Antara aku dan Su Qingwan hanya dipisahkan sandaran tangan. Dengan lelah aku mengusap pelipisku. Menoleh dan tidak melihatnya. Jelas sama-sama tidak tidur semalaman. Namun di wajah Su Qingwan tidak tampak kelelahan. Tidak lama kemudian, ada selimut tebal dan lembut yang menutupi tubuhku. Gerakan Su Qingwan sangat hati-hati. Seolah takut membangunkanku. Tapi aku tidak tidur. Namun aku juga enggan meliriknya. Bagiku, dia adalah orang yang pernah sungguh-sungguh kusukai dan kucintai. Sekaligus belenggu yang mengurungku. Hubungan kami sudah benar-benar putus sejak menandatangani perjanjian cerai. Hanya saja aku tidak menyangka. Baru saja turun dari pesawat. Aku langsung melihat putraku yang tersisa hanya hubungan darah, Gunian Chen, berdiri di area tunggu sambil dituntun tangan oleh Ibu Su. Anak yang kini berusia 9 tahun itu sudah tumbuh lebih tinggi. Matanya merah. Begitu melihatku, dia berteriak keras. Ayah. Para pemimpin rombongan studi saling bertukar pandang. Seseorang bertanya dengan suara pelan. Ada apa ini? Aku tersenyum sopan. Kembali tanpa suara. Anak kecil ini mungkin tidak bisa menemukan ayahnya. Su Qingwan di samping wajahnya menjadi muram. Ternyata dia bisa mengerti bahasa Finlandia? Gunian Chen masih ingin mendekat. Tapi ditarik oleh Ibu Su. Wanita tua yang anggun dan bermartabat ini tidak membiarkannya terus menangis. Melainkan menariknya pergi. Ibu Su datang ke sini bukan karena baik hati. Membiarkan kami ayah dan anak bertemu. Mungkin dia ingin menggunakan Gunian Chen untuk memaksaku melakukan sesuatu. Siapa tahu. Hanya saja sekarang aku tidak punya alasan untuk patuh lagi. Beberapa hari menemani rombongan studi tur Finlandia mengunjungi perusahaan Su cukup lancar. Lagi pula dalam pekerjaan. Su Qingwan tidak pernah salah. Tapi begitu pekerjaan studi tur selesai, dia menemuiku. Maukah kamu pulang bersamaku untuk melihat Nian Chen? Dia sangat merindukanmu, merindukanku. Aku menggeleng, tidak usah. Dari dulu dia tidak menyukaiku. Sekarang aku pergi selama 6 tahun. Seharusnya dia semakin membenciku. Dia menyukai Jiang Jingran. Menjadi ayahnya. Kamu harus membantu kakakmu memenuhi wasiat terakhirnya. Lebih baik kamu segera menikah dengan Jiang Jingran saja. Dengan begitu, sempurna untuk keduanya. Agar calon suamimu tidak perlu membantumu merawatnya. Su Qingwan menghela napas dengan lelah. Gu Yanqi. Haruskah kita berbicara seperti ini? Aku meliriknya dengan dingin. Tidak suka mendengarnya? Kita sebenarnya bisa saja tidak bicara. Setelah berkata, aku membereskan barang-barang. Langsung kembali ke hotel tempatku menginap sementara. Adapun keluarga Su, sama sekali tidak perlu kembali. Mendengar bahwa saudaraku juga ada di dalam negeri. Aku merasa sangat senang. Segera mengajaknya bertemu. Saat bertemu, dalam sekejap, aku melihat matanya bersinar. Dia memegang tanganku dan memutarku untuk melihat beberapa kali. Akhirnya memelukku dan berkata dengan perasaan. Saudara, luar biasa. Saudara, inilah dirimu yang sebenarnya. Sudah 6 tahun tidak bertemu. Saudara berkumpul bersama. Selalu ada topik yang tak habis dibicarakan. Setelah kotak obrolan terbuka, beberapa jam berlalu dalam sekejap. Sedang asyik bicara. Tiba-tiba nada dering ponselku berbunyi tanpa diduga. Itu nomor asing dari dalam negeri. Aku mengerutkan kening, ragu sejenak. Akhirnya kuangkat juga. Dari seberang terdengar suara wanita yang ragu. Halo. Maaf, apakah ini ayahnya Gunian Chen? Saya guru wali kelasnya. Gunian Chen berkelahi dengan teman lain di sekolah. Saya menelepon ibunya. Dia menyuruh saya menghubungi Anda. Saudara yang bicaranya dipotong dengan marah merebut ponselku. Bukan, Anda salah sambung. Sambil berkata, telepon ditutup. Su Qingwan. Dia sakit ya. Kalian sudah bercerai. Hak asuh juga tidak kau ambil. Sekarang kau baru pulang beberapa hari. Benar-benar mencari masalah. Belum selesai bicara. Nada dering telepon berbunyi lagi. Saya menyambung lagi. Guru di seberang. Nada suaranya tidak sabar dan cemas. Ayah Gunian Chen. Saya di sekolah. Tolong datang ke sini secepatnya. Urusan orang dewasa jangan sampai mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Apalagi Gunian Chen memukul kepala temannya sampai berdarah. Orang tua korban mendesak Anda segera datang untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tidak ada pilihan. Saya dan saudara saya terpaksa pergi ke sekolah. Di kantor guru, beberapa anak terlihat kusam. Tapi anak-anak lain ditemani orang tua mereka. Hanya Gunian Chen yang berdiri sendirian tanpa siapapun di belakangnya. Orang tua teman yang terluka menggendong anaknya. Menunjuk Gunian Chen dan memarahinya habis-habisan. Masih kecil begini. Kenapa kau bisa begitu kejam? Ayahmu tidak pernah mengajarimu bahwa kau tidak boleh seenaknya memukul orang? Orang tua itu belum selesai bicara. Beberapa anak di sampingnya sudah tertawa cekikikan. Semua berteriak, tidak punya ayah. Gunian Chen saat itu matanya merah karena marah. Seperti anak serigala kecil. Dia langsung menerjang lagi untuk berkelahi. Kelihatannya Su Qingwan pasti sudah mengatur kursus bela diri sistematis untuknya. Tapi lawannya toh dilindungi oleh orang tuanya. Melihat saya di pintu.
Matanya langsung merah basah. Saya bisa melihat air matanya berputar-putar. Tapi dia menggigit bibir bawahnya erat-erat. Lalu langsung bangkit dengan tegas. Saya tidak menghiraukan kekerasan hati Gunian Chen. Masuk ke dalam. Pandangan saya menyapu semua orang. Memperkenalkan diri secara singkat. Saya adalah ayah biologis Gunian Chen, dan sudah bercerai dengan ibunya. Dan saya tidak memiliki hak asuh, soal ganti rugi. Kalian bisa bicara dengan ibunya, Su Qingwan. Gunian Chen tidak percaya, menatap saya ke atas. Saya melihat dia cepat-cepat menunduk dan mengusap matanya. Gerakannya cepat seperti takut saya melihatnya. Bukankah anak ini dulu sering mendesak saya dan ibunya bercerai? Sekarang dari mana datangnya air mata itu? Begitu nama Su Qingwan disebut. Beberapa orang tua saling bertukar pandang. Semangat mereka menurun banyak. Nama Su Qingwan selalu menduduki halaman utama kolom ekonomi. Mungkin tidak banyak orang yang benar-benar tidak mengenalnya. Masalah kecil seperti ini. Bahkan tanpa dia turun tangan, mudah diselesaikan. Tapi dia malah melemparkan urusan ini kepadaku. Apakah dia berpikir dengan begitu bisa membangkitkan rasa kasih sayangku sebagai ayah padanya? Apakah dia lupa bahwa cinta itu harus timbal balik? Ayah Gunian Chen. Bahkan jika Anda bercerai dengan Direktur Su, perihal Gunian Chen yang memukul orang, setidaknya Anda harus memberi kami penjelasan. Saya mengangguk. Pandangan saya dengan ringan jatuh pada Gunian Chen. Kenapa berkelahi? Gunian Chen menegangkan lehernya dan enggan bicara. Tidak mau bicara. Tunggu saja sampai ibumu datang, baru bicara. Saya masih ada urusan, tidak ada waktu untuk menungguimu. Belum habis kata-katanya. Gunian Chen bagaikan seekor anak binatang yang tersulut amarah. Mereka bilang aku tidak punya ayah. Kau puas sekarang? Kenapa ibu tidak menikah dengan Paman Jiang? Dia tidak akan seperti kau yang tidak peduli padaku. Aku benci kau. Aku menunggu dia selesai berteriak lalu mengangkat alis. Saat aku dan ibumu belum bercerai. Kau ingin Jiang Jingran menjadi ayahmu? Berteriak padaku masih bisa dimaklumi. Sekarang aku dan ibumu sudah bercerai. Kamu mau siapa yang jadi ayahmu? Carilah sendiri. Beberapa orang tua saling berpandangan. Suara desahan terdengar. Anak sekecil ini sudah menghasut orang tuanya untuk bercerai. Pantas saja ayahnya tidak menginginkannya. Jiang Jingran itu, sepertinya aku pernah melihatnya. Sering muncul bersama Direktur Su di berbagai acara besar. Aku kira dia suami Direktur Su. Ternyata selingkuhan. Gunian Chen di usia ini memang sedang masa pemberontakan. Mana bisa dia mendengar kata-kata seperti itu? Sambil berkata dia hendak lari keluar. Tapi baru beberapa langkah dia mundur kembali. Su Qingwan datang cepat bersama asisten dan pengawal. Menghampiri. Wajahnya. Tanpa ekspresi. Penuh tekanan. Begitu dia datang. Seluruh kantor terasa makin sesak. Pandangannya menyapu semua orang. Apa yang terjadi? Semua orang saling melirik. Dan saling bertukar pandang. Tidak ada yang berbicara. Gunian Chen tampaknya juga takut. Dia menundukkan kepala di samping. Dia bahkan tidak berani bernapas. Aku menatapnya dengan dingin. Kau sudah datang, itu sudah cukup. Sebagai wali dari anak ini. Urusan begini seharusnya kaulah yang mengurusnya. Aku pergi duluan. Aku tidak memedulikan dua orang di belakang yang memanggilku. Melihatku pulang, dia penuh dengan keluhan. Anak kecil yang tidak tahu terima kasih itu. Kau seharusnya tidak usah repot-repot mengurusnya. Kau tidak tahu. Setelah kau pergi dulu. Dia berteriak-teriak ingin menjadikan Jingran sebagai ayah barunya. Ditampar oleh Su Qingwan. Lalu mengamuk ingin kabur dari rumah. Hampir saja diculik orang. Kudengar Jiang Jingranlah yang menyelamatkannya tanpa peduli bahaya. Mereka berdua bisa dibilang saling berjuang untuk satu sama lain. Aku langsung pergi ke bar bersama sahabatku. Insiden kecil di sekolah. Segera terlupakan olehku. Tapi tidak kusangka. Saat kami berdua keluar dari bar dengan mabuk. Kami berpapasan langsung dengan Su Qingwan dan anaknya. Dia memegang tangan Gunian Chen. Tidak tahu sudah berapa lama menunggu di luar. Saat melihatku. Matanya bergetar, Nian Chen. Mari kita bicara. Su Qingwan orangnya tidak pernah mencapai tujuannya. Pantang menyerah. Aku tidak ingin membuang waktu untuk berdebat dengannya. Lebih baik suruh saudara memanggil sopir pengganti dulu untuk pulang. Mengikuti Su Qingwan dan anaknya naik ke mobil. Gunian Chen duduk di kursi penumpang depan. Aku dan Su Qingwan duduk di kursi belakang. Suasana di dalam mobil sangat tegang. Aku hampir bisa mendengar suara sopir menelan ludah. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah restoran. Pelayan datang dengan sopan untuk membukakan pintu. Tapi Su Qingwan mendahuluinya. Aku mengabaikan tangan yang diulurkan ke depanku. Langsung turun dari mobil. Restoran itu adalah tempat yang aku pesan untuk ulang tahunku 6 tahun lalu. 6 tahun lalu aku yang mengajak Su Qingwan untuk merayakan ulang tahunku. Tapi wanita itu tidak membalas. Bahkan karena dia menyewa tempat untuk Jiang Jingran. Aku bahkan tidak bisa makan. 6 tahun kemudian. Dia benar-benar sudi memesan tempat untukku seorang diri. Sayangnya sekarang aku sudah tidak membutuhkan semua itu lagi. Aku duduk di kursi dan langsung ke pokok pembicaraan. Kalau mau bicara, katakan saja langsung.
Tapi aku beri dua catatan. Mengalihkan hak asuh anak tidak bisa. Rujuk juga tidak bisa. Su Qingwan mengerutkan alis. Seperti ingin bicara tapi ragu. Gun Yanchen menatapku dengan mata merah. Hampir menangis. Tapi sekarang aku tidak lagi karena dia menangis tanpa henti. Lalu begadang semalaman. Menemaninya dan menenangkannya. Akhirnya Su Qingwan yang lebih dulu angkat bicara. Jika kamu tidak menyukaiku, lalu kenapa dulu kamu menikah denganku? Aku selalu mengira kita itu cocok. Kamu adalah menantu keluarga Su yang paling sempurna. Matanya memancarkan sedikit kesakitan yang sulit dikenali. Tapi aku justru terperangkap dalam kenangan yang membuatku menggigil kedinginan. Jangan-jangan kamu mengira aku sejak kecil selalu jadi juara kelas. Pasti tidak suka belajar. Sejak usia 16 tahun aku sudah dipilih oleh keluargamu. Dibina sebagai calon menantu keluarga Su, aku tidak puas dengan pengaturan ini. Memberontak, pacaran diam-diam. Lalu langsung dikirim ke akademi. Sampai waktu pernikahan kita tiba barulah aku dikeluarkan. Kenangan itu hingga kini enggan aku ingat. Jadi aku tidak butuh menjadi suamimu, dulu tidak. Sekarang juga tidak. Sebelumnya aku bukannya tidak pernah membayangkan suami istri saling mengasihi. Ayah penyayang anak berbakti. Tapi kalian telah menghancurkan harapanku dengan tangan sendiri. Juga membuatku benar-benar sadar. Keluarga Su itu bagaikan penjara. Penjara yang selama aku tidak pergi akan benar-benar memenjarakanku sampai mati. Sekarang aku punya kehidupan baru. Yang bisa kalian lakukan adalah sebaiknya jangan menggangguku. Sedangkan toko ini, malam itu 6 tahun lalu. Aku sudah merasa muak sekali. Setelah bicara, tidak memberi mereka ibu dan anak kesempatan untuk bereaksi. Aku ambil tas lalu berjalan keluar. Baru sampai pintu, ku dengar isakan dari belakang. Aku tidak tahu kamu mengalami semua ini. Tapi aku tetap ingin bertanya padamu. Karena kamu pernah membayangkan hidup suami istri yang penuh kasih. Apakah itu membuktikan bahwa kamu pernah menyukaiku? Jika itu masalahnya, apakah ada kemungkinan kita memulai lagi dari awal? Meskipun hanya sedikit. Aku tidak menoleh dan tidak menjawab. Tapi aku tidak menyangka keesokan harinya siang. Ayahku yang sudah lama tidak kulihat tiba-tiba datang menemuiku. Wajahnya tersenyum dengan senyuman yang memohon dan penuh penyesalan. Kemana saja kamu selama ini? Kenapa tidak menelepon ke rumah sama sekali? Aku melihat rambut putih yang baru tumbuh di pelipisnya. Tidak bisa mengungkapkan perasaan apa yang ada di hati. Lelaki yang dulu kuat dan bisa seenaknya mempermainkanku. Sekarang juga menundukkan kepala di depanku. Seolah-olah semua yang dulu menggangguku tidak lagi tak terkalahkan. Tuan Gu, lebih baik bicara langsung saja. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Dia sepertinya tidak menyangka aku akan berbicara dengan nada yang begitu akrab dengannya. Senyum di wajahnya kaku sejenak. Hampir tidak bisa bertahan. Ayah kali ini datang tidak ada urusan apa-apa. Hanya berpikir kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang. Bisakah kamu pulang untuk makan? Akhir-akhir ini Direktur Su sangat memperhatikan keluarga kita. Aku bisa melihat dia masih memiliki perasaan padamu. Sebelumnya kamu bercerai juga tidak bilang-bilang dengan keluarga. Kali ini kamu pulang. Sebaiknya kita bicarakan lagi antara kedua keluarga. Lagi pula bukankah sejak usia 16 tahun kamu sudah ingin menikah dengan Su Qingwan? Aku menangkap maksud tersiratnya. Senyumku semakin dingin. Maksudmu aku dan Su Qingwan bisa rujuk? Ayahku mengangguk-angguk. Mata yang cerdik dan keruh itu kembali memancarkan perhitungan. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Kali ini keluarga Su menjanjikan apalagi padamu? Kerja sama sumber daya atau proyek? Jika keluarga Gu hanya bisa bertahan dengan menjual anak, lebih baik segera bangkrut dan tutup saja. Kata-kataku tidak mengenakan sama sekali. Mendengar itu, senyum di wajah ayah Gu tidak bisa bertahan lagi. Beberapa tahun keluar, sayapmu menjadi keras. Apakah ini caramu berbicara dengan ayahmu? Kalau bukan karena seseorang yang suka bergosip, memberitahu Su Qingwan bahwa aku pernah mengirimmu ke akademi itu, dia juga tidak akan tiba-tiba mencabut investasinya pada keluarga kita. Hanya dalam satu malam. Langsung membuat nilai pasar perusahaan Guku berkurang setengahnya. Hari ini bagaimanapun juga, kamu harus ikut denganku untuk menemuinya. Dia berkata sambil hendak meraih lenganku. Aku langsung melepaskan tangannya. Namun aku setuju untuk pulang bersamanya. Bagian busuk dari keluarga Gu ini juga sudah waktunya untuk ditangani. 1 jam kemudian di kediaman lama keluarga Su, aku bertemu Su Qingwan lagi di ruang tamu. Gun Yanchen duduk di sampingnya. Aku tidak menghiraukan mereka. Langsung mencari tempat duduk. Su Qingwan berpikir sejenak lalu berkata, Gu Yanchi, apa yang kau lakukan di sini hari ini? Tidak perlu memberitahuku. Bagiku, kau tidak muncul adalah yang terbaik. Sorot mata Su Qingwan sekilas. Redup lama sebelum menghela napas. Aku tidak bermaksud memaksamu. Hanya saja kata-katanya masih belum sempat selesai. Kali ini orang yang memotong pembicaraan adalah ayahku. Ayahku tersenyum sambil mengeluarkan sebotol anggur bagus dan meletakkannya di meja. Berpura-pura ramah menyapa Su Qingwan dan putranya. Ayo coba anggur berkualitas yang kusimpan. Gu Yanchi. Anak ini sejak kecil sudah keras kepala. Aku sudah menegurnya.
Kali ini dia pulang. Semata-mata untuk menjalani hidup yang baik bersama Anda, Direktur Su. Sepertinya kita bisa langsung memilih hari baik dan mengadakan pernikahan lagi nanti. Dia merendahkan diri menuangkan anggur untuk Su Qingwan. Mungkin di matanya, aku selalu hanyalah pelengkap. Alat yang bisa dijadikan timbal balik kepentingan. Singkatnya, dengan cara apapun, aku bukanlah individu yang mandiri. Namun yang menjawabnya bukanlah Su Qingwan, melainkan pintu keluarga Gu yang didorong terbuka secara tiba-tiba. Beberapa pengawal mendorong pintu dan berhamburan masuk. Kemudian yang mendekat adalah seorang lelaki tua mengenakan jaket administrasi. Zaman apa sekarang? Masih menerapkan perjodohan. Gaya lama seperti itu. Seketika suasana di seluruh keluarga Gu berubah dingin dan tegang. Ayah Gu segera maju untuk menjilat. Pemimpin ini, angin apa yang membawa Anda kemari? Lelaki tua itu mendengus dingin. Pandangannya ke arahnya. Tajam bagai sembilu. Undang-undang perkawinan tahun 1950 sudah menghapus perjodohan. Ini adalah penghinaan terhadap dirinya. Juga tantangan terhadap sistem. Dua kalimat pendekku yang terakhir ini. Hanya dua kalimat pendek itu membuat ayahku terpaku di tempat. Termasuk orang yang dulu selalu menganggapku sebagai pembantu. Semua menatap kakek itu dengan tercengang. Ini adalah jamuan keluarga. Anda benar-benar bercanda. Pemimpin tua itu tidak menghiraukannya. Hanya tersenyum ramah padaku. Kemarilah. Melihat orang tua itu menatap ke arahku. Kebingungan di mata ayahku semakin jelas. Semakin menjadi. Bapak pimpinan ini. Jangan-jangan Anda salah orang. Anak saya ini bahkan tidak pernah kuliah. Beberapa tahun lalu karena masalah perceraian ia pergi meninggalkan rumah. Anda jangan berhenti bicara begitu saja. Kedua pengawal di samping sudah maju dan mengendalikannya. Di tengah tatapan heran semua orang aku berdiri dan berjalan ke samping orang tua itu. Dengan Dai Qianyun. Pemimpin senior. Maafkan saya sungguh. Karena urusan rumah tangga saya, merepotkan Anda untuk datang ke sini. Sebelum meninggalkan kediaman Gu. Saya mengirim pesan kepada saudara yang juga seorang diplomat. Pernah bertemu dengannya sekali. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Usia masih muda. Menguasai 5 bahasa. Kemampuan kerja juga kuat. Aku mempercepat cuti keluargamu berakhir. Kamu tidak keberatan kan? Tentu tidak keberatan. Aku sudah tidak sabar untuk kembali bekerja. Orang tua itu mengangguk. Sebuah mobil merek Hongqi berplat putih langsung masuk ke gerbang rumahku. Di belakangnya diikuti beberapa mobil polisi. Aku mengantar pemimpin senior duduk di kursi belakang mobil Hongqi. Baru saja menutup pintu mobil. Melihat orang dari mobil polisi turun dan menunjukkan identitas kepada ayahku. Menurut penyelidikan, sekolah yang kamu kirimkan Bu Yanci sebelumnya memiliki masalah. Silakan ikut kami. Menerima penyelidikan. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini tidak ada hubungannya denganku. Apa hak kalian menangkapku? Ayahku berteriak keras merasa dizalimi. Tetapi tidak ada yang peduli. Suatu jamuan keluarga berakhir dengan tidak menyenangkan. Saya baru saja bersiap untuk naik mobil dan pergi bersama mantan atasan. Namun tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Ayah. Tangan saya yang memegang pintu mobil tanpa sadar menegang. Mantan atasan menoleh ke arah saya dan mengangguk. Pekerjaan diplomat tidak seperti pekerjaan lainnya. Bertahun-tahun bertugas di luar negeri. Kesempatan bertemu dengan keluarga sudah sedikit. Beberapa hal sebaiknya ditangani lebih awal. Setelah mengatakan hal-hal itu, mantan atasan pun pergi terlebih dahulu. Saya menoleh ke arah Su Qingwan dan anaknya. Gu Nianchen memegang erat tangan ibunya. Matanya yang menatap saya penuh dengan air mata. Dia terisak-isak sambil memaksakan diri menengadahkan kepala. Sepertinya berusaha keras menahan air matanya agar tidak jatuh. Apakah kamu benar-benar tidak mau lagi menjadi ayahku? Apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Gu Nianchen menggigit bibirnya. Sepertinya sulit untuk mengatakannya. Selama beberapa tahun ini, aku dan ibu sangat merindukanmu. Aku sering melihatnya termenung di ruang kerja menghadap foto dirimu. Kata-kata yang dulu kuucapkan adalah karena aku belum dewasa. Bisakah kamu memaafkanku? Aku menatapnya dan tiba-tiba merasa sedih. Bagaimanapun juga, dia adalah anakku. Mengatakan bahwa aku sama sekali tidak menyayanginya. Itu tidak mungkin. Saat ini aku bisa melepaskan. Tetapi aku tidak bisa memaafkan atas nama diriku yang dulu. Jadi aku menatapnya dengan tenang dan lembut. Waktu kita bersama tidak lama. Dalam 3 tahun yang singkat itu, kamu selama 1,5 tahun tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang dunia ini. Saat itu aku setiap hari menggendongmu. Terus-menerus mengajakmu bicara. Berkali-kali. Tetapi seharusnya kamu tidak banyak mengingatnya. Kemudian kamu memiliki pemahaman dasar tentang dunia ini. Dibandingkan aku sebagai ayahmu. Kamu lebih berharap orang lain dipanggil ayah olehmu. Meskipun kamu hanyalah seorang anak yang polos.
Tetapi kesedihanku saat itu bukanlah palsu. 6 tahun setelahnya, aku tidak hadir dalam pertumbuhanmu. Juga tidak pernah peduli dengan pendidikanmu. Seharusnya, saya tidak berhak untuk menyalahkan atau mengajarkan apapun padamu. Tapi hari ini aku masih ingin memberitahumu sebuah kebenaran. Meskipun kau hanyalah seorang anak. Hanya alasan seorang anak ini, Gu Nianchen tidak layak untuk dimaafkan. Setelah kata-kata itu selesai, di belakang terdengar jeritan yang menyayat hati. Ayah, aku tahu aku salah. Langkahku sedikit terhenti. Namun akhirnya tidak berhenti. Biar dianggap dingin hati. Biar dianggap tidak bertanggung jawab. Tidak peduli bagaimana orang lain menilai. Aku sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk Gu Nianchen. Dia tinggal di sisi Su Qingwan. Dapat menerima pendidikan terbaik. Perhatian dan kasih sayang yang diterimanya juga tidak akan kurang. Di masa depan dia akan mewarisi seluruh keluarga Su. Apa yang dia miliki jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Memikirkan hal itu, senyum ringan terbit di sudut bibirku. Langkah meninggalkan rumah Gu. Semakin cepat. Pada hari kembali ke Finlandia, Su Qingwan datang ke bandara untuk mengantarku. Dia tidak lagi bertanya apakah kita bisa rujuk atau hal semacam itu. Dia menatapku. Yanci, jika bisa terulang kembali, aku pasti akan benar-benar menghargaimu, mencintaimu. Dan tidak seperti sekarang ini, kehilangan baru menyesal tak berguna. Aku selalu merasa kau akan selalu ada di sisiku. Hanya saja tidak menyangka bahwa semua yang aku lakukan tidak pernah membuatmu merasa bahagia. Yanci, aku sungguh minta maaf. Aku tidak menanggapi kata-katanya. Hanya menengadah ke papan pengumuman boarding. Terakhir kali juga kau yang mengantarku pergi, kan? Hanya saat itu kita tidak berpamitan dengan baik. Su Qingwan, kali ini mari kita berpamitan dengan baik. Dia ragu lama dan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun yang utuh. Aku berdiri di depannya, membuka lengan ke arahnya. Jangan terlalu sedih. Aku juga bisa dianggap teman lama yang mengenalmu. Peluk saja. Belum selesai kata-kataku. Aku tanpa diduga terhambur ke dalam pelukan yang hangat. Aroma khas Su Qingwan menyelimutiku. Dia memelukku sangat erat. Aku menghela napas. Kutepuk punggung Su Qingwan dengan lembut. Bahunya bergetar hebat. Bahkan aku ikut sulit bernapas. Saat bicara, suaraku berubah nada. Aku tahu soal Nianchen nanti. Tolong kau jaga dia baik-baik. Jika ada orang yang cocok, bangunlah keluarga baru. Ingatlah untuk bersikap baik padanya. Su Qingwan memelukku. Aku menggeleng. Setetes cairan dingin jatuh di leherku. Aku tak bisa tidak heran, takdir kadang suka mempermainkan orang. Aku selalu mengira Su Qingwan tidak punya perasaan padaku. Jadi aku pergi dengan tegas. Aku pikir kepergianku adalah solusi terbaik bagi semua orang. Tak kusangka pada akhirnya semuanya hanya kesempatan yang terlewatkan. Mungkin hubungan ini juga menjadi penyesalan bagi Su Qingwan. Wanita itu berbisik di dekat telingaku. Suaranya sangat parau. Aku sedih sekali. Dulu aku tidak pernah memelukmu dengan sungguh-sungguh seperti ini. Sekejap, mataku terasa panas. Tapi aku tersenyum lega. Tertawa. Tidak penting lagi. Su Qingwan, kita harus terus melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang. Dia memegang tanganku. Menatap mataku. Sangat serius. Aku tidak akan punya suami baru. Nianchen juga hanya punya satu ayah selamanya. Karena aku tahu masa lalu membuatmu sangat sedih. Kau tidak mau memaafkan kami. Tapi aku dan Nianchen akan menunggumu. Jika suatu hari kau ingin bertemu kami, katakan padaku. Dimanapun aku berada, pasti aku akan membawa Nianchen. Datang menemuimu secepatnya. Pintuku selalu terbuka untukmu. Belum selesai bicara. Dari balik pilar bandara, muncul sesosok kecil. Gu Nianchen mengerutkan mata merahnya. Ayah, aku tahu aku salah. Aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu sampai kau mau menjadi ayahku lagi. Aku berjongkok. Seperti dulu saat kecil berkali-kali menghiburnya. Dengan lembut kuhapus air mata di wajahnya. Maaf Nianchen. Aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Tapi aku tetap ayahmu selamanya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tapi sebelum menjadi ayah aku harus menjadi diriku sendiri. Para penumpang penerbangan Finnair AY52. Silakan menuju gerbang keberangkatan untuk check-in. Penumpang yang menuju Helsinki. Harap perhatikan. Penerbangan Anda sudah mulai boarding. Aku berdiri. Terakhir kali kuusap kepala Gu Nianchen. Kulirik Su Qingwan. Bawa anakmu pulang. Setelah berkata kuangkat koper kecil di samping. Langsung berbalik. Pesawat menembus awan. Seluruh kota menjadi titik-titik cahaya seperti jaring di bawah lampu. Mungkin ikatan darah akan membuat kita bertemu berkali-kali. Tapi pilihanku tidak akan pernah berubah. Jalan ke depan masih panjang. Kali ini aku hidup hanya untuk diriku sendiri.